Ledakan itu tidak terdengar seperti dentuman berisik yang sering digambarkan dalam sinema aksi. Bagi Kiran Sasti, detik-detik terakhir kehidupan Fana justru ditandai oleh keheningan yang peka. Sinar kilat berwarna jingga pekat melahap seluruh ruang kendali bawah tanah dalam sekejap mata. Sabotase tingkat tinggi yang dieksekusi berjalan sukses, namun harga yang harus dibayar adalah detak jantung sendiri. Sebagai agen rahasia elit tingkat tertinggi, tak ada ruang untuk penyesalan. Kesadaran perlahan meredup bersama runtuhnya dinding-dinding beton, menyisakan kegelapan mutlak yang dingin dan sunyi. Namun, kematian ternyata bukanlah akhir dari segalanya. Kegelapan abadi itu mendadak terkoyak oleh sensasi asing yang menyerang seluruh indera secara brutal. Bau antiseptik yang menyengat langsung menusuk hidung, disusul oleh suara bising dari mesin pendeteksi jantung yang berbunyi monoton di sisi ruangan. Kelopak mata terasa teramat berat, seolah direkatkan oleh cairan kental yang mengering. Ketika sepasang netra akhirnya berhasil terbuka, langit-langit putih sebuah ruangan rumah sakit menjadi pemandangan pertama yang menyambut penglihatan. Upaya untuk menggerakkan jemari tangan mendatangkan kejutan luar biasa. Seluruh raga terasa kebas, berat, dan dipenuhi rasa sakit yang tumpul. Rasa tidak nyaman ini sangat tidak familiar bagi seorang agen rahasia yang terbiasa memiliki tubuh atletis, ringan, fleksibel, dan responsif terhadap bahaya. Ketika telapak tangan meraba area perut dan lengan, kepanikan samar mulai merayap dalam benak. Lapisan lemak yang tebal dan empuk menyelimuti sekujur tubuh. Ini bukan raga yang asli. Jiwa sang prajurit telah terlempar ke dalam bentuk fisik orang lain. Sentakan hebat mendadak menghantam dinding kepala, membawa gelombang memori yang bukan milik sang agen. Rasa sakit memuncak saat potongan-potongan ingatan asing berputar layaknya rol film rusak dalam tempurung kepala. Nama gadis pemilik raga ini ternyata juga Kiran Sasti. Sungguh sebuah kebetulan yang ironis. Namun, berbeda dengan sang agen yang ditakuti di dunia bayangan, Kiran yang ini adalah perwujudan dari penderitaan dan kepasrahan. Gadis malang, bertubuh gemuk, yang terlahir di tengah keluarga konglomerat namun diperlakukan lebih rendah daripada pelayan rumah tangga. Memori terakhir sang pemilik tubuh terasa begitu dingin dan menyesakkan dada. Bayangan kolam renang belakang rumah yang luas muncul di benak dengan sangat jelas. Hari itu, sebuah tawa melengking terdengar memecah keheningan. Rina, adik tiri yang selalu bermuka dua, berdiri di tepi kolam dengan senyum manis yang menyimpan bisa mematikan. Tanpa peringatan, sepasang tangan mendorong punggung Kiran yang tambun hingga terjerembab ke dalam air yang dalam. Alih-alih menolong, Rina justru memimpin tawa ejekan bersama teman-teman yang hadir, menonton tubuh subur itu menggapai-gapai kehabisan udara hingga kesadaran menghilang di dasar kolam. Napas sang agen memburu di atas ranjang rumah sakit, jantung berdegup kencang, menyalurkan kemarahan yang membakar dari lubuk hati terdalam. Rasa sakit dari sisa-sisa air yang menyumbat paru-paru sang gadis kini berpadu dengan harga diri seorang prajurit elit yang terluka. Pemilik tubuh yang asli mungkin telah tiada, menyerah pada dinginnya air kolam dan kejamnya dunia. Namun, jiwa yang kini bersemayam di dalam raga ini adalah baja yang ditempa di medan perang paling mematikan. Pintu kamar rawat mendadak terbuka dengan kasar, memutus rantai lamunan yang menegangkan. Seorang wanita parubaya dengan pakaian glamor masuk bersama Rina. Wajah cantik Rina tampak terkejut melihat sang kakak tiri sudah membuka mata, namun ekspresi itu segera digantikan oleh tatapan jijik yang sama sekali tidak ditutupi. Oh, lihatlah, anak sialan ini ternyata masih bernapas, ketus sang ibu tiri, meletakkan tas bermerek di atas meja tanpa memandang pasien di ranjang. Gara-gara kecerobohanmu yang terpeleset ke kolam, ayahmu harus keluar uang banyak untuk biaya rumah sakit ini. Benar-benar beban keluarga. Rina melangkah mendekat, melipat tangan di dada dengan senyum meremehkan yang amat menyebalkan. Kak Kiran, lain kali kalau berjalan pakai mata, tubuhmu yang besar itu membuat lantai licin. Tahu, kasihan Adit, tunanganmu itu sampai malu menjenguk ke sini karena berita kamu tenggelam seperti paus terdampar sudah tersebar luas di kampus. Mendengar rentetan hinaan tersebut, Kiran tidak menangis atau menunduk ketakutan seperti yang biasa dilakukan oleh pemilik tubuh terdahulu. Sang mantan agen justru menatap lurus ke dalam manik mata Rina. Tatapan itu begitu dingin, tajam,
dan syarat akan aura membunuh hingga membuat senyum di wajah Rina membeku seketika. Ruangan rawat mendadak terasa mencekam dan dingin. "Kenapa melihatku seperti itu?" tanya Rina, mendadak merasa bulu kuduk berdiri. Langkah kaki gadis ular itu refleks mundur selangkah, merasa terintimidasi oleh sepasang mata yang biasanya layu. Kiran menegakkan punggung, bersandar pada bantal rumah sakit dengan gerakan yang sangat tenang namun penuh keanggunan seorang penguasa. Suara yang keluar dari tenggorokan terasa agak serak, namun nadanya begitu datar dan penuh penekanan yang mutlak. Kecerobohan, terpeleset, Rina, ingatan sebelum tenggelam sangatlah jernih. Sentuhan sepasang tangan di punggungku hari itu terasa sangat nyata. "Kamu tahu persis siapa pemilik tangan itu?" Ibu tiri dan Rina tersentak bersamaan. Kedua wanita culas itu tidak pernah mendengar Kiran berbicara dengan nada seberani dan sedingin ini. Biasanya, gadis gemuk itu hanya akan meminta maaf sambil terisak-isak meratapi nasib. "Jangan asal bicara kamu, ya," bentak sang ibu tiri mencoba menguasai keadaan yang mendadak berbalik. "Ayo Rina, kita keluar." Berada di ruangan ini membuat selera makanku hilang. Biarkan si bodoh ini merenungi kesalahannya sendiri. Begitu kedua antagonis itu melangkah keluar dengan tergesa-gesa, Kiran menyunggingkan senyum sinis. Jari-jari tangan mengepal kuat di atas selimut rumah sakit. Transformasi harus segera dimulai. Jiwa agen rahasia tidak akan membiarkan raga ini terus menjadi bulan-bulanan manusia dangkal. Misi baru telah ditetapkan dalam benak, bertahan hidup, mengubah nasib tubuh ini, dan menghancurkan setiap orang yang telah menginjak-injak harga diri Kiran Sasti. 3 minggu berlalu sejak kepulangan dari rumah sakit. Waktu yang singkat itu dimanfaatkan oleh Kiran untuk memetakan seluruh kekuatan musuh dan memahami konstelasi politik di dalam keluarga besar Sasti. Malam ini, sebuah gala perayaan ulang tahun perusahaan sang ayah diadakan di Hotel Bintang 5 yang paling mewah di pusat ibu kota. Semua kalangan elit, pengusaha besar, dan sosialita papan atas hadir dengan pakaian terbaik, menciptakan atmosfer yang penuh kepalsuan serta ajang pamer kekayaan. Kiran melangkah memasuki ballroom dengan gaun malam berukuran longgar berwarna biru tua. Postur tubuh yang masih berisi membuat kehadiran gadis itu langsung memancing bisik-bisik mencemooh dari para tamu di sekitar pintu masuk. Tubuh subur tersebut dianggap merusak pemandangan estetis pesta kaum jet set yang mendewakan kesempurnaan fisik. Namun, tidak seperti masa lalu di mana kepala selalu tertunduk menatap lantai. Kali ini dagu terangkat lurus. Langkah kaki mantap dan beritma, memancarkan wibawa tersembunyi yang membuat beberapa orang tanpa sadar mundur memberi jalan. Di tengah ruangan luas tersebut, perhatian semua orang mendadak terpusat pada panggung kecil berhias bunga-bunga mahal. Adit, sang tunangan tampan yang berasal dari keluarga pebisnis berpengaruh, berdiri di sana memegang mikrofon dengan penuh percaya diri. Di samping pria itu, Rina tampil memukau dengan gaun merah menyala yang mengekspos bahu indahnya. Tampak bergelayut manja di lengan Adit tanpa ada rasa malu sedikit pun. "Selamat malam para tamu yang terhormat." Suara Adit bergema melalui pengeras suara, dipenuhi karisma palsu yang memikat orang awam. "Malam ini, di hadapan kolega bisnis dan keluarga besar, saya ingin menyampaikan sebuah pengumuman penting yang menyangkut masa depan pribadi serta kehormatan keluarga saya." Pandangan mata Adit menyapu seisi ruangan hingga berhenti tepat pada sosok Kiran yang baru saja berdiri di area tengah ballroom. Sepasang mata pria manipulatif itu memancarkan rasa jijik yang amat pekat. "Melalui kesempatan yang mulia ini, saya, Adit Pramana, secara resmi menyatakan bahwa hubungan pertunangan antara saya dan Kiran Sasti telah berakhir malam ini juga." Gumam terkejut langsung menjalar deras di antara ratusan tamu pesta. Sorot lampu sorot utama mendadak diarahkan ke posisi tempat Kiran berdiri, memaksa seluruh pasang mata memandang ke arah gadis gemuk itu. Sebuah skenario hinaan publik yang disusun dengan sangat terencana. Seorang pria membutuhkan pendamping yang tidak hanya cerdas, tetapi juga mampu menjaga kehormatan dengan penampilan yang pantas di depan umum. Lanjut Adit. Suaranya terdengar semakin lantang dan kejam. "Saya tidak bisa melanjutkan masa depan bersama wanita yang tidak memiliki disiplin diri untuk menjaga tubuhnya sendiri, dan selalu membebani lingkaran sosial kami dengan rasa malu." Rina maju selangkah, mengambil alih mikrofon dengan raut wajah yang berpura-pura sedih namun sepasang matanya berkilat penuh kemenangan yang keji. "Maafkan kami, Kak Kiran, cinta tidak bisa dipaksakan.
Adit dan aku saling mencintai, dan kami telah memutuskan untuk bertunangan demi kebahagiaan sejati. Kuharap kakak bisa berlapang dada menerima kenyataan ini. Keheningan mencekam menyelimuti seluruh ballroom. Semua orang menunggu reaksi histeris, tangisan bombastis, atau pelarian memalukan dari seorang Kiran Sasti. Ibu tiri yang berdiri di dekat panggung tersenyum puas, meyakini bahwa mental anak tirinya akan hancur total malam ini di hadapan seluruh kelas sosial atas. Namun, skenario fiktif yang mereka susun runtuh berantakan ketika Kiran justru melangkah maju mendekati panggung utama. Tidak ada setetes pun air mata yang jatuh. Sepasang netra sang mantan agen berkilat dingin seperti belati yang baru selesai diasah. Langkah kaki yang tenang membuat suasana pesta justru semakin menegangkan bagi yang melihatnya. Kiran berhenti tepat di depan panggung, menatap langsung ke arah Adit dan Rina dengan senyum meremehkan yang sangat kentara. Aura dominan yang terpancar dari tubuh Tambun itu mendadak membungkam sisa-sisa bisikan miring para tamu pesta. Sebuah pidato pembatalan yang sangat dramatis. Adit, ujar Kiran. Suaranya yang tenang namun bertenaga terdengar jelas ke seluruh penjuru ruangan tanpa bantuan mikrofon sedikit pun. Namun, mari kita luruskan satu hal demi menjaga integritas ingatan para tamu di ruangan ini. Penampilan fisik hanyalah alasan murahan yang digunakan untuk menutupi ketidakmampuan seorang pria. Adit mengernyitkan dahi, wajah tampannya mulai memerah karena terkejut atas respons tak terduga yang sangat berani itu. Apa katamu? Kamu berbicara tentang kehormatan keluarga? Kiran tertawa kecil, sebuah tawa dingin yang sanggup membuat bulu kuduk pendengar merinding. Apakah terhormat bagi seorang calon pewaris bisnis untuk berselingkuh dengan adik tiri dari tunangannya sendiri di belakang punggung publik? Apakah bermartabat mengambil wanita yang dengan sengaja merayap ke tempat tidur calon kakak iparnya demi menaikkan status sosial? Kata-kata menohok itu bagaikan tamparan keras yang mengguncang seisi ballroom. Rina memucat seketika, cengkramannya di lengan Adit mengencang karena panik. Bisik-bisik penonton kini berbalik arah secara drastis, memandang sinis dan jijik ke arah pasangan yang berdiri di atas panggung. Jaga bicaramu, Kiran, teriak Adit, murka karena harga diri dan reputasinya diinjak-injak di depan para mitra bisnis penting. Aku melepaskanmu bukan karena keputusan sepihakmu malam ini, Adit, pungkas Kiran dengan nada datar yang syarat akan kekuasaan mutlak seorang penguasa bayangan. Aku melepaskanmu karena raga ini terlalu berharga untuk bersanding dengan pria manipulatif yang memiliki moralitas serendah sampah di selokan. Nikmatilah sisa-sisa kejayaan yang kamu miliki sekarang bersama Rina, karena roda nasib baru saja mulai berputar. Tanpa menunggu jawaban atau pembelaan lebih lanjut, Kiran membalikkan badan dengan gerakan gaun yang sangat anggun. Wanita itu berjalan meninggalkan ballroom dengan kepala tegak, meninggalkan kekacauan massal, kemarahan Adit yang memuncak, dan kepanikan Rina yang membeku di atas panggung. Sebuah kekalahan telak bagi para antagonis di babak pertama pertarungan ini. Saat melangkah melewati koridor luar yang sepi menuju pintu keluar hotel, langkah kaki Kiran melambat. Di dekat sebuah pilar marmer besar, seorang pria bertubuh tegap dengan setelan jas hitam arang buatan penjahit terbaik Eropa berdiri bersandar. Aura di sekitar pria itu teramat dingin, berbahaya, namun memikat secara magis. Reza, nama itu langsung muncul di benak Kiran seiring ingatan pemilik tubuh asli yang terpicu. Sosok tampan tersebut adalah figur misterius yang menguasai jaringan bisnis legal raksasa sekaligus mengendalikan pergerakan dunia bawah tanah yang tak tersentuh hukum formal. Reza menghentikan ketukan jarinya pada gelas kristal yang dipegang, menatap lurus ke arah Kiran dengan sepasang mata alang yang tajam dan mengintimidasi. Pertunjukan yang luar biasa, Nona Sasti, ucap Reza dengan suara bariton yang berat, tenang, dan berwibawa. Kiran yang ku kenal biasanya akan bersembunyi di pojok ruangan sambil menangis meratapi nasib. Tapi wanita yang berdiri di depanku saat ini memiliki tatapan mata seorang predator puncak yang siap menerkam mangsa. Kiran menghentikan langkah, membalas tatapan intens pria misterius tersebut tanpa ada rasa gentar sedikit pun dalam sanubari. Di dunia masa lalu sang agen, mengenali jenis manusia berbahaya seperti Reza adalah kemampuan dasar untuk bertahan hidup. Setiap orang memiliki batas kesabaran, Tuan Reza. Dan singa yang tertidur terlalu lama tidak berarti telah melupakan cara terbaik untuk berburu dan membunuh. Sebuah lengkungan senyum tipis, hampir tak terlihat, muncul di sudut bibir Reza.
Ada kilat ketertarikan yang mendalam serta pengakuan terhadap kekuatan baru di dalam safir matanya. Aliansi tak kasat mata antara dua jiwa berbahaya tampaknya baru saja terbentuk dengan kokoh di bawah temaram lampu koridor hotel malam itu. Pagi buta selalu menjadi kawan paling setia bagi seorang prajurit sejati. Jauh sebelum matahari berani menampakkan sinar pertama di ufuk timur, Kiran sudah membasuh wajah dengan air es. Rasa dingin yang menggigit kulit sukses mengusir sisa-sisa kantuk, sekaligus mematikan rasa malas yang dulu selalu bersarang di raga ini. Transformasi fisik tidak akan terjadi melalui keajaiban semalam, melainkan lewat rasa sakit, keringat, dan disiplin tanpa ampun. Langkah pertama yang diambil oleh sang mantan agen adalah menyewa sebuah apartemen studio kumuh di pinggiran kota menggunakan sisa tabungan rahasia mendiang ibunda aslinya. Tempat sempit beraroma debu itu disulap menjadi basis operasi sekaligus pusat pelatihan pribadi. Matras olahraga tua dibentangkan di lantai beton, berdampingan dengan samsak tinju yang digantung pada balok besi langit-langit. Setiap hari, jadwal yang dijalani bagaikan neraka dunia. Lari maraton belasan kilometer mengelilingi kawasan industri yang sepi, dilanjutkan dengan ratusan repetisi push-up, sit-up, dan angkat beban. Otot-otot yang selama belasan tahun tertimbun lemak kini dipaksa bekerja hingga batas maksimal. Rasa terbakar di sekujur tubuh, persendian yang berderak ngilu, dan napas yang terputus-putus menjadi rutinitas harian. Makanan yang masuk ke dalam perut dihitung dengan presisi matematis, hanya protein tanpa lemak, sayuran rebus, dan air putih. Ketika malam turun menyelimuti kota, latihan fisik berganti menjadi pertempuran mental. Di sudut ruangan, 3 layar monitor bekas yang berhasil dirakit ulang memancarkan pendar cahaya kebiruan, menerangi wajah Kiran yang fokus menatap deretan kode rumit. Jari jemari gadis itu menari lincah di atas papan ketik mekanis, mengetuk tuts dengan kecepatan kilat layaknya seorang pianis maestro. Sistem keamanan Cyber Sasti Corporation ternyata sangat rapuh, setidaknya bagi standar seorang peretas kelas kakap dari dunia bawah tanah. Hanya butuh waktu kurang dari 48 jam untuk menembus tembok api pelindung server utama perusahaan. Berkas-berkas rahasia, laporan keuangan ganda, dan percakapan surat elektronik kini terpampang jelas di layar monitor. Apa yang ditemukan di dalam sana sukses memantik seringai mengerikan di bibir Kiran. Aliran dana bernilai miliaran rupiah ternyata diam-diam disedot keluar dari kas perusahaan selama 3 tahun terakhir. Jejak digital pencucian uang tersebut dikaburkan melalui serangkaian perusahaan fiktif yang berbasis di luar negeri. Namun, sang agen terlalu cerdik untuk dikelabui. Ujung dari benang kusut itu mengarah pada 2 rekening utama. Satu milik sang ibu tiri, dan satu lagi atas nama Adit Pramana. Sebuah ketukan pelan namun beritme di pintu apartemen mendadak menghentikan aktivitas peretasan. Jam digital di sudut layar menunjukkan pukul 2 dini hari. Tidak ada satupun manusia yang mengetahui tempat persembunyian ini. Tangan Kiran refleks merogoh pistol rakitan yang disembunyikan di bawah meja komputer, lalu melangkah tanpa suara menuju pintu. Kopimu mulai dingin, Nona Sasti. Dan sistem keamanan gedung ini sangat menyedihkan. Sebuah suara bariton yang dalam terdengar dari balik pintu kayu tipis tersebut. Kunci diputar. Sosok Reza berdiri di lorong temaram, mengenakan mantel panjang berwarna hitam legam yang menyatu dengan kegelapan malam. Pria berbahaya itu melangkah masuk tanpa diundang, mengedarkan pandangan ke sekeliling ruangan yang lebih mirip markas militer darurat ketimbang tempat tinggal seorang putri konglomerat. Kau selalu tahu cara melacak target, Tuan Reza, desis Kiran, mengamankan kembali senjatanya. Jejak digital retasanmu memiliki tanda tangan yang sangat khas. Pola algoritma perusak yang hanya dikuasai oleh segelintir orang di dunia ini, ujar Reza sambil duduk di satu-satunya kursi lipat yang ada. Mata elang pria itu menatap layar monitor yang menampilkan data penggelapan dana. Adit dan ibu tirimu sedang menggali kuburan mereka sendiri. Tapi, kau butuh lebih dari sekadar data mentah untuk menghancurkan keluarga Pramana. Kau butuh pengaruh. Reza melemparkan sebuah diska lepas berwarna pra ke atas meja. Di dalam situ ada akses menuju jaringan informasi gelap milikku. Semua data pergerakan bisnis Adit, rahasia kotor para pemegang saham Sasti Corp, hingga kelemahan musuh-musuhmu ada di sana. Gunakan itu. Sebelah alis Kiran terangkat. Di duniaku yang dulu, tidak ada bantuan yang diberikan secara cuma-cuma.
Apa harga untuk informasi tingkat tinggi ini? Sebuah kursi barisan depan, Reza tersenyum misterius, aura dominannya memenuhi ruangan sempit tersebut. Aku ingin melihat bagaimana seorang ratu membakar kerajaannya sendiri hingga rata dengan tanah, lalu membangunnya kembali dari abu. Jangan kecewakan aku, Kiran. Gedung pencakar langit Sasti Corporation berdiri angkuh di pusat distrik bisnis, memantulkan trik sinar matahari melalui dinding kacanya. Di lantai 30, ruang rapat utama dipenuhi oleh ketegangan yang sangat pekat. Hari ini adalah penentuan nasib proyek resor mewah Nirwana Bay, sebuah mega proyek bernilai triliunan rupiah yang akan menjadi pilar utama ekspansi perusahaan. Adit Pramana berdiri di ujung meja bundar, mempresentasikan desain arsitektur dan skema finansial dengan gaya pongah yang menjadi ciri khasnya. Pria tampan itu mengenakan setelan jas buatan desainer ternama, terlihat begitu percaya diri. Di kursi sebelah kanan, Rina duduk menyilangkan kaki dengan elegan, berperan sebagai asisten direktur proyek meskipun otak gadis ular itu kosong melompong. Sementara itu, jauh dari hiruk-pikuk kantor pusat, Kiran duduk santai di kedai kopi seberang jalan. Laptop tipis terbuka di atas meja, terhubung langsung dengan sistem audio dan visual ruang rapat Sasti Corp melalui kamera pengawas yang telah diretas semalam. Proyek Nirwana Bay adalah ambisi terbesar Adit untuk mengukuhkan posisi sebagai calon menantu mahkota sekaligus penguasa baru perusahaan. Proposal tersebut memang dirancang dengan cukup baik, namun Kiran telah menanamkan racun di dalamnya. 2 hari yang lalu, menggunakan jaringan rahasia pemberian Reza, dokumen cetak biru proyek Adit berhasil disalin. Tanpa ragu sedikit pun, titik kelemahan fatal pada struktur fondasi tepi pantai dan rincian celah hukum perizinan tanah dikirimkan secara anonim kepada Nusantara Land, kompetitor terbesar Sasti Corporation. Di dalam layar laptop Kiran, suasana ruang rapat mendadak berubah drastis saat asisten sekretaris tergopoh-gopoh masuk membawa selembar dokumen fisik. Wajah Adit yang semula berseri-seri langsung memucat pasih begitu membaca laporan dari panitia tender pemerintah. Gagal? Apa maksudnya ini? Bentak Adit. Menggebrak meja kayu mahoni hingga cangkir kopi para dewan direksi bergetar hebat. Nusantara Land memenangkan tender dengan selisih harga hanya 1% di bawah kita, dan mereka menggunakan solusi fondasi anti-erosi yang seharusnya menjadi rahasia utama proposal kita. Dewan direksi mulai saling berbisik dengan nada penuh kecurigaan. Kebocoran data di level setinggi ini bukanlah kebetulan semata. Ada pengkhianat di dalam tim internal. Kemarahan Adit sudah mencapai ubun-ubun. Pria manipulatif itu tidak bisa menerima kegagalan yang menampar harga dirinya di depan para petinggi perusahaan. Setelah rapat ditutup dengan kekacauan, Adit menarik paksa lengan Rina menuju ruang kerja pribadi. Pintu dibanting keras hingga suaranya bergema ke seluruh lorong divisi perencanaan. Jelaskan padaku, Rina, siapa saja yang memiliki akses ke brankas dokumen final selain kita berdua? Raung Adit sambil mengacak-acak rambutnya frustrasi. Aku tidak tahu, sayang, aku berani sumpah. Rina menangis ketakutan, wajah cantiknya berkerut panik melihat sang kekasih berubah menjadi monster yang kalap. Hanya aku yang memegang kunci cadangan, tapi dokumen itu tidak pernah keluar dari laci mejaku. Mendengar kata kunci cadangan, tatapan Adit langsung menajam. Pria itu menggeser tubuh Rina dengan kasar, melangkah lebar menuju meja kerja sang adik tiri di ruangan sebelah. Laci demi laci ditarik keluar dan isinya dibongkar secara brutal. Kertas-kertas beterbangan memenuhi lantai karpet. Tepat di bawah tumpukan majalah mode impor milik Rina, sebuah map merah berlogo Nusantara Land ditemukan. Jantung Adit seolah berhenti berdetak saat membuka map tersebut. Di dalamnya terdapat salinan draft revisi terakhir Nirwana Bay, lengkap dengan catatan tangan palsu yang meniru persis gaya tulisan Rina. Itu adalah hasil karya sabotasenya semalam. Menyusup ke dalam gedung Sasti Corp melewati penjagaan malam adalah hal sepele bagi seseorang yang terbiasa menembus bunker militer bersenjata lengkap. Meletakkan draft palsu di meja Rina hanya memakan waktu kurang dari 2 menit. Jadi ini kelakuanmu? Adit melempar map merah tersebut tepat ke wajah Rina. Urat leher pria itu menonjol, menampilkan murka yang tidak tertahankan. Kau menjual proyek miliaran rupiah ini ke pesaing demi uang saku tambahan untuk belanja barang bermerek. Otakmu benar-benar tidak berguna. Rina, bukan aku. Adit, tolong percaya padaku. Ada yang menjebakku. Rina menjerit histeris,
berlutut memungut kertas-kertas tersebut dengan tangan gemetar. Air mata melunturkan riasan mahal di wajahnya. Menjebak, tulisan tanganmu ada di mana-mana. Adit menendang tempat sampah di dekatnya hingga hancur berantakan. Mulai besok, jangan pernah menginjakkan kaki di divisiku lagi. Dasar wanita bodoh. Di seberang jalan, Kiran menutup layar laptop perlahan. Suara tangisan histeris Rina dan makian kasar Adit menjadi alunan musik paling merdu yang menemani sesapan terakhir kopi hitamnya. Biji keraguan dan pengkhianatan telah berhasil ditanamkan dalam hubungan kedua parasit tersebut. Retakan pertama telah terbentuk, dan tidak butuh waktu lama bagi Kiran untuk menghancurkan mereka berkeping-keping. Kesunyian malam selalu menjadi kanvas terbaik bagi seorang seniman bayangan. Di tengah lelapnya penghuni rumah mewah keluarga Sasti, sesosok bayangan berbalut pakaian hitam legam bergerak tanpa suara melewati koridor lantai 2. Sistem alarm keamanan bernilai ratusan juta rupiah yang terpasang di setiap sudut rumah telah dilumpuhkan hanya dengan beberapa ketukan kode di ponsel pintar. Pemilik langkah tanpa suara tersebut adalah Kiran. Sang mantan agen rahasia tengah memulai fase kedua dari rencana besar pembalasan dendam, menghancurkan kewarasan musuh dari dalam. Tujuan utama malam ini adalah kamar tidur utama di sayap kiri rumah, tempat sang adik tiri terlelap. Pintu kayu berukir emas dibuka perlahan, tidak menghasilkan decit sekecil apapun. Udara dingin dari pendingin ruangan langsung menyapu wajah. Di atas ranjang berukuran raksasa berlapis spray sutra, Rina tertidur pulas tanpa menyadari kehadiran malaikat maut di dalam kamarnya. Tangan bersarung tangan kulit hitam milik Kiran merogoh sebuah tas kain kecil. Sang tamu tak diundang mengeluarkan sepasang sepatu bekas bergaya retro, sepatu thrift usang yang di masa lalu merupakan satu-satunya barang kesayangan Kiran asli sebelum Rina dengan sengaja merobek dan merusaknya. Sepatu hancur tersebut diletakkan tepat di sebelah wajah Rina yang sedang terlelap, diiringi sebuah cermin kecil bermotif retak peninggalan almarhumah ibu kandung Kiran. Keesokan paginya, jeritan histeris memecah keheningan sarapan keluarga. Rina berlari menuruni tangga dengan rambut acak-acakan, wajah pucat pasi, dan sepasang sepatu bekas hancur tergenggam di tangannya. Gadis ular tersebut berteriak-teriak tidak karuan, menuduh para pelayan sengaja menakut-nakutinya. Namun, hasil rekaman kamera pengawas di lorong tidak menunjukkan ada satu orang pun yang masuk ke dalam kamar tersebut semalaman. Kepanikan mulai menggerogoti pikiran Rina. Gadis berwajah cantik namun berhati busuk itu mulai menghubungkan kejadian tidak masuk akal tersebut dengan hal-hal mistis. Mulutnya meracau tentang mitos-mitos kuno, meyakini bahwa roh-roh gaib dari hutan lebat atau entitas mistis semacam orang bunian tengah dipanggil untuk mengutuk dan menuntut balas atas dosa-dosanya. Ketakutan yang irasional membuat temperamen Rina menjadi sangat fluktuatif. Sering marah-marah tanpa alasan jelas, dan melempar barang-barang berharga di kamarnya. Kondisi kejiwaan yang tidak stabil ini tentu saja berimbas pada hubungan asmara hasil perselingkuhan tersebut. Adit yang awalnya tergila-gila pada pesona sang adik tiri, perlahan mulai merasa muak. Bagi seorang pria manipulatif yang gila akan citra sempurna, pasangan yang histeris dan paranoid adalah beban sosial yang memalukan. Pertengkaran demi pertengkaran mulai meledak di antara sepasang pengkhianat tersebut, menciptakan keretakan yang semakin dalam dari hari ke hari. Sementara itu, di dalam apartemen studionya yang sempit, Kiran duduk bersandar di kursi komputer sambil tersenyum dingin. Layar monitor memantulkan deretan angka dan grafik yang terus bergerak. Berkat jaringan informasi bawah tanah dari Reza, pergerakan uang kotor Adit berhasil dilacak sepenuhnya. Pria serakah itu rupanya tidak menyimpan dana hasil penggelapan di rekening bank konvensional, melainkan mencucinya ke dalam pasar mata uang kripto. Portofolio rahasia Adit terpampang jelas di layar. Miliaran rupiah diubah menjadi Bitcoin, serta tersebar di berbagai koin meme bervolatilitas sangat tinggi seperti Dogecoin dan PP. Sang peretas jenius menyuntikkan sebuah algoritma parasit ke dalam dompet digital Adit. Program ini dirancang untuk secara diam-diam menjual aset kripto tersebut pada harga terendah, lalu membeli kembali saat harga memuncak, secara otomatis membakar nilai investasi hingga menyusut drastis. Menyaksikan grafik kekayaan Adit terjun bebas memberikan sebuah sensasi visual yang anehnya sangat memuaskan. Pola kehancuran finansial yang terstruktur rapi bagaikan efek domino yang jatuh berguguran tanpa henti.
Reza yang berdiri menyandarkan punggung pada ambang pintu hanya menyeringai kecil melihat mahakarya kehancuran yang sedang dirajut oleh sang rekan kerja. Wanita di hadapan bos mafia tersebut sedang membuktikan diri sebagai ahli strategi yang merajut teror, mengubah keputusasaan musuh menjadi simfoni balas dendam yang paling indah. Keputusasaan adalah racun paling mematikan bagi akal sehat. Rina yang merasa posisinya sebagai nyonya besar di masa depan mulai terancam akibat sikap dingin Adit, ditambah teror psikologis yang tak kunjung berhenti, akhirnya mengambil langkah sembrono. Otak dangkal sang antagonis merancang sebuah skenario kotor untuk menghancurkan Kiran selamanya, menyingkirkan sang kakak tiri dari peta persaingan sosial elit. Rencana tersebut sangat klise namun berpotensi mematikan. Menggunakan uang saku yang tersisa, Rina menyewa 3 orang preman bayaran berwajah premanisme untuk menyergap Kiran. Skenarionya adalah menjebak sang mantan agen di sebuah kamar hotel bintang 4, membius, lalu memotret tubuh tak berdaya tersebut bersama para preman dalam pose-pose vulgar. Foto-foto itu nantinya akan disebar ke seluruh grup sosialita ibu kota, memastikan nama Kiran Sasti tercoreng selamanya dan membenarkan keputusan Adit untuk membatalkan pertunangan waktu itu. Sebuah pesan anonim masuk ke ponsel Kiran pada sore hari, berisi ancaman palsu terkait rahasia almarhumah ibu kandungnya yang disembunyikan di kamar bernomor 402, Hotel Grand Marina. Bagi seorang mantan agen rahasia yang pernah membongkar konspirasi sindikat bersenjata api lintas benua, jebakan murahan setingkat anak sekolah ini terasa seperti lelucon yang membosankan. Namun, umpan tersebut tetap dimakan agar sang sutradara amatir masuk ke dalam perangkapnya sendiri. Malam harinya, Kiran melangkah memasuki lobi hotel dengan balutan mantel panjang berwarna hitam. Langkah kakinya sangat tenang. Tidak langsung menuju kamar yang disebutkan, sang predator justru berbelok menuju ruang kendali keamanan gedung. Hanya butuh waktu 3 menit dan beberapa trik manipulasi sosial singkat untuk menundukkan 2 penjaga keamanan, lalu mengambil alih akses ke seluruh sistem kamera pengawas dan pintu elektronik hotel tersebut. Di dalam kamar 402, 3 preman berbadan besar sudah menunggu di balik pintu. Rina sendiri berada di kamar seberang, nomor 403, memegang kamera resolusi tinggi dengan senyum sinis yang mengembang lebar, tidak sabar menunggu pertunjukan dimulai. Tepat pukul 9 malam, pintu kamar 402 terbuka. Ketiga preman langsung menyergap ke depan. Namun, alih-alih menemukan sosok wanita gemuk yang ketakutan, sebuah tendangan berputar super cepat mendarat telak di rahang preman pertama, membuatnya pingsan seketika sebelum tubuh raksasa itu menyentuh karpet. 2 preman tersisa terbelalak kaget. Belum sempat mencerna situasi, serangkaian pukulan mematikan ke titik-titik saraf vital yang dilancarkan dengan presisi seorang pembunuh bayaran langsung melumpuhkan mereka berdua dalam hitungan detik. Tanpa suara, tanpa perlawanan yang berarti, Kiran menyeret tubuh-tubuh pingsan tersebut keluar kamar, memindahkan mereka menuju pintu kamar 403 tempat Rina bersembunyi. Menggunakan kartu akses master yang diretas dari ruang keamanan, pintu kamar sang adik tiri dibuka secara paksa. Rina yang terkejut belum sempat menjerit saat sebuah jarum suntik kecil berisi obat bius dosis rendah mendarat di lehernya. Pandangan sang gadis ular langsung berkunang-kunang. Tubuhnya ambruk tak berdaya di atas lantai berselimut karpet merah. Skenario pun dibalik dengan sangat brilian. Tubuh Rina dibaringkan di atas ranjang kamar 403, dikelilingi oleh ketiga preman bayaran yang mulai siuman dalam keadaan linglung akibat efek manipulasi saraf. Pakaian sang antagonis dibuat berantakan untuk memberikan kesan dramatis. Sebagai sentuhan akhir, Kiran meretas sistem alarm kebakaran sentral hotel, membunyikan siren evakuasi yang memekakan telinga tepat di lantai 4. Kekacauan meledak seketika. Puluhan tamu hotel yang panik berhamburan keluar dari kamar masing-masing. Pintu kamar 403 yang sengaja dibiarkan terbuka lebar langsung menjadi pusat perhatian para pengunjung hotel yang sedang berlari menuju tangga darurat. Pemandangan Rina yang terbaring acak-acakan bersama 3 pria bertampang berandalan terpampang nyata di hadapan publik elit yang kebetulan sedang mengadakan konferensi di hotel tersebut. Kamera ponsel menyala dari berbagai sudut, mengabadikan aib yang tak mungkin lagi bisa ditutupi. Sementara kepanikan dan skandal memalukan tersebut meledak di lantai atas, Kiran duduk dengan santai di sofa kulit lobi hotel. Segelas teh chamomile mengepul hangat di atas meja kaca kecil.
Jari jemari lentik sang agen rahasia menggeser layar ponsel, memantau pergerakan harga emas global. Harga aset berharga tersebut sedang melonjak naik tajam akibat memanasnya ketegangan geopolitik antar negara adidaya. Fakta bahwa nilai emas melambung tinggi akibat konflik luar negeri berbanding terbalik dengan reputasi Rina dan keluarga Sasti yang malam ini resmi terjun bebas ke dasar jurang terdalam. Suara sirene polisi dari kejauhan mulai terdengar membelah malam. Seruputan teh terakhir menjadi penutup yang manis untuk sebuah misi sabotase tanpa celah. Hukuman publik telah dijatuhkan, dan roda balas dendam berputar semakin cepat menghancurkan setiap musuh yang menghalangi jalan. Waktu 6 bulan berlalu bagaikan hembusan angin kencang yang menyapu debu jalanan. Bagi kaum sosialita ibu kota, setengah tahun hanyalah siklus pergantian tren mode musim semi ke musim gugur. Namun bagi seorang prajurit sejati, 6 bulan adalah waktu yang lebih dari cukup untuk menuntaskan sebuah metamorfosis fisik yang paling ekstrem. Dedikasi tanpa ampun, diet ketat berkalori presisi, dan ribuan jam latihan bela diri di bawah tanah akhirnya membuahkan hasil yang melampaui keajaiban medis manapun. Lemak yang dulu membebani raga kini telah melebur, digantikan oleh lekuk tubuh ramping, otot perut yang kencang, dan postur tegap yang memancarkan bahaya memikat. Malam puncak acara pelelangan amal tahunan Galeri Merah Putih diadakan di Aula Utama Museum Nasional yang telah disulap menjadi ruang perjamuan super mewah. Ratusan lampu kristal gantung memancarkan cahaya keemasan, menyoroti gaun-gaun buatan desainer ternama dan perhiasan berlian yang menyilaukan mata. Disinilah seluruh predator kelas atas berkumpul, mengukur kekayaan satu sama lain berkedok donasi untuk panti asuhan. Adit Pramana hadir sendirian malam ini. Skandal memalukan di Hotel Bintang 4 beberapa waktu lalu telah memaksa keluarga Pramana untuk menjaga jarak dari Rina. Kehancuran reputasi sang adik tiri membuat Adit merasa muak dan memutuskan kontak secara sepihak. Pria gila status tersebut berdiri di dekat meja anggur, menyesap champagne sambil menebarkan pesona palsu kepada para putri konglomerat lain, mencari mangsa baru untuk dijadikan pijakan sosial berikutnya. Tepat pada pukul 8 malam, alunan musik klasik dari grand piano di sudut ruangan mendadak tenggelam oleh gelombang bisik-bisik riuh dari arah pintu utama. Seluruh kepala serentak menoleh ke arah tangga pualam. Seorang wanita melangkah turun dengan keanggunan seorang dewi perang yang turun dari kahyangan. Sosok pendatang baru tersebut mengenakan gaun sutra panjang berwarna zamrud gelap yang melekat sempurna pada tubuh rampingnya. Belahan gaun yang tinggi di bagian paha mengekspos kaki jenjang yang melangkah penuh percaya diri. Rambut hitam legam dibiarkan tergerai menutupi sebelah bahu, membingkai wajah tirus dengan tulang pipi tajam dan rahang yang tegas. Riasan mata smoky membuat sepasang netra kecoklatan itu tampak sangat tajam, menusuk, dan mendominasi. Gelas champagne di tangan Adit nyaris terlepas dari genggaman. Rahang pria itu mengeras, mata membelalak tidak percaya melihat penampakan di ujung tangga. Wajah wanita jelita tersebut masih memiliki garis-garis siluet yang familiar, namun auranya sangat berbeda 180 derajat. Itu adalah Kiran Sasti, wanita gemuk yang dulu dicampakkan di depan publik kini telah menjelma menjadi primadona paling memesona di seluruh penjuru aula. Begitu kaki jenjang Kiran menyentuh lantai dasar, beberapa pengusaha muda langsung berebut mendekat, mencoba mencuri perhatian sang pewaris utama Sasti Corporation yang kini tampak bagaikan supermodel. Namun, tatapan dingin sang mantan agen membuat nyali para hidung belang tersebut menciut secara otomatis. Tujuan utama Kiran malam ini bukanlah mencari pasangan dansa, melainkan mengeksekusi jerat terakhir untuk sang mantan tunangan. Adit, yang dikuasai oleh kombinasi rasa penyesalan, hasrat, dan kebanggaan maskulin yang terluka, segera merapikan kerajasnya. Pria manipulatif itu melangkah membelah kerumunan, memasang senyum paling menawan yang pernah dilatih di depan cermin. Kiran, astaga, aku hampir tidak mengenalimu. Penampilanmu malam ini benar-benar melumpuhkan akal sehat, sapa Adit, memelankan suara agar terdengar intim dan intimasi. Kiran memutar tubuh secara perlahan, menyambut sapaan tersebut dengan senyum tipis yang penuh teka-teki. Tidak ada lagi raut wajah ketakutan atau air mata seperti masa lalu. Senang melihatmu masih memiliki keberanian untuk menyapaku, Adit. Kudengar bulan-bulan terakhir ini terasa cukup berat untukmu. Sendirian di pesta bergengsi, kemana perginya bayangan merahmu yang setia itu?
Sindiran halus mengenai Rina membuat wajah Adit sedikit menegang. Namun pria itu segera menguasai diri. Semua orang bisa melakukan kesalahan dalam menilai seseorang. Kiran, skandal itu membuka mataku lebar-lebar tentang siapa Rina sebenarnya. Jujur saja, selama beberapa bulan terakhir, bayanganmu selalu menghantui pikiranku. Perpisahan kita waktu itu adalah kesalahan terbesarku. Sang agen rahasia harus menahan hasrat untuk merobek pita suara pria pembohong di hadapannya ini. Namun, demi sebuah misi, akting harus dimainkan secara sempurna. Kiran menundukkan pandangan sejenak, berpura-pura tersipu malu, membiarkan Adit merasa telah berhasil memenangkan kembali hati sang mantan. Kesalahan masa lalu terkadang memang sulit dilupakan, Adit. Namun, bukan berarti tidak bisa diperbaiki, bukan? Bisik Kiran dengan nada menggoda yang sangat terukur. Mendengar sinyal hijau tersebut, Adit tersenyum penuh kemenangan. Pria bodoh itu melangkah lebih dekat, mengeluarkan ponsel pintar dari saku jas untuk menanyakan nomor kontak baru Kiran. Tepat pada detik ketika layar ponsel Adit menyala dan menampilkan deretan angka pas kode keamanan, Kiran sengaja menyenggol lengan sang pria. Gelas anggur di tangan Kiran miring seketika, menumpahkan sedikit cairan ke atas lengan kemeja Adit. "Oh, maafkan aku." Betapa cerobohnya, seru Kiran dengan nada panik yang dibuat-buat. Segera mengambil sapu tangan sutra dari tas kecilnya dan mengelap noda di lengan Adit. Konsentrasi Adit terpecah total karena sibuk membersihkan jas mahalnya. Pria itu sama sekali tidak menyadari bahwa di balik sapu tangan sutra tersebut, Kiran menyembunyikan sebuah alat cloning nirkabel sebesar ibu jari. Dalam hitungan kurang dari 3 detik, perangkat peretas canggih buatan jaringan bawah tanah Reza tersebut menyalin seluruh data cache kunci brankas digital dari ponsel Adit yang sedang dalam keadaan tidak terkunci. "Tidak apa-apa, hanya noda kecil," ujar Adit cepat-cepat, tidak ingin merusak suasana romantis palsu yang sedang dibangun. Kiran menarik kembali tangannya, menyimpan alat cloning tersebut dengan aman ke dalam tas jinjing bersama sapu tangan. Kode brankas rahasia bernilai miliaran rupiah kini sudah berpindah tangan tanpa ada setetes darah pun yang tumpah. "Aku harus menemui beberapa kolega ayahku di meja depan, Adit," ucap Kiran melangkah mundur, memutus kontak mata dengan anggun. "Jika kamu memang benar-benar ingin memperbaiki masa lalu, tunjukkan padaku bahwa kamu sudah sepenuhnya membuang parasit dari hidupmu." Tanpa menunggu jawaban balasan, sang Dewi Pembalasan Dendam melangkah pergi, meninggalkan Adit yang berdiri mematung. Otak dangkal pria tersebut kini sepenuhnya terprogram oleh manipulasi psikologis. Demi mendapatkan kembali harta dan kecantikan Kiran Sasti, Rina harus dimusnahkan secara permanen. Penjara paling menyiksa bukanlah jeruji besi, melainkan pikiran yang digerogoti oleh rasa cemburu dan kepanikan. Rina mengurung diri di dalam apartemen sewaan yang sempit. Fasilitas mewah, kartu kredit tanpa batas, dan status sosialitasnya telah dibekukan total oleh ayah Kiran pasca skandal memalukan di hotel tempo hari. Riasan wajah sang antagonis tampak luntur, rambut kusut masai, dan kantung mata menghitam akibat insomnia parah. Satu-satunya harapan Rina untuk kembali naik ke puncak rantai makanan adalah Adit Pramana. Namun, pria yang dulu selalu menghujani dengan janji manis itu kini tidak pernah membalas ratusan pesan dan panggilan teleponnya. Di tengah rasa frustrasi yang mencekik leher, layar ponsel Rina mendadak menyala terang. Sebuah pesan anonim masuk, melampirkan sebuah file video beresolusi tinggi tanpa ada teks pengantar apapun. Jari gemetar Rina menekan tombol putar. Video tersebut merupakan rekaman tersembunyi dari acara pelelangan amal semalam. Sudut pengambilan gambar sangat jernih, merekam percakapan intim antara Adit dan sosok wanita cantik bertubuh ramping yang luar biasa familiar. Jantung Rina seolah berhenti berdetak saat menyadari bahwa wanita bak bidadari itu adalah Kiran sang kakak tiri yang dulu selalu dihina karena bentuk fisiknya. Suara Adit dari dalam video mengalun jelas membelah kesunyian apartemen. Semua orang bisa melakukan kesalahan dalam menilai seseorang. Skandal itu membuka mataku lebar-lebar tentang siapa Rina sebenarnya. Perpisahan kita waktu itu adalah kesalahan terbesarku. Rasa sakit, murka,
dan perasaan dikhianati meledak secara bersamaan. Rina melempar ponsel pintarnya hingga menabrak dinding dan retak berkeping-keping. Jeritan histeris melengking dari tenggorokan sang gadis ular. Adit tidak hanya mencampakkannya setelah aib tersebut terbongkar, tetapi juga berusaha merayap kembali ke pelukan Kiran. Kewarasan Rina hancur lebur malam itu juga. Keesokan paginya, suasana kantor pusat Sasti Corporation dikejutkan oleh keributan luar biasa di lobi utama. Rina menerobos masuk melewati penjagaan satpam dengan langkah liar bagaikan orang kesurupan. Mantan primadona kampus itu mengabaikan tatapan heran para karyawan, memaksa masuk ke dalam lift khusus petinggi menuju lantai 30. Di dalam ruang kerja direktur proyek, Adit sedang memijat pelipisnya yang berdenyut hebat. Grafik mata uang kripto di layar komputernya terus menunjukkan garis merah yang menukik tajam. Separuh dana penggelapan yang diinvestasikan secara rahasia lenyap tanpa jejak akibat fluktuasi pasar yang sangat ganjil belakangan ini. Pria serakah itu sedang berada di puncak tingkat stres. Pintu ruangan berbahan kayu ek mendadak didobrak dari luar. Rina berdiri di ambang pintu dengan napas memburu, matanya merah menyala menatap sang kekasih. "Jadi ini kelakuanmu di belakangku, Adit," teriak Rina, melangkah masuk dan membanting tumpukan map di atas meja kerja pria itu hingga berserakan. "Setelah aku hancur, kamu malah menjilat ludahmu sendiri dan mengemis cinta pada si babi gemuk yang sekarang sudah berubah jadi model itu." Adit terlonjak kaget sekaligus marah besar karena privasinya diganggu. "Jaga mulutmu, Rina, dan dari mana kamu belajar sopan santun menerobos masuk kantorku seperti preman jalanan?" "Sopan santun? Kau bicara soal sopan santun setelah kau membuangku begitu saja?" Rina mencondongkan tubuh, menunjuk wajah Adit dengan telunjuk bergetar. "Kau pikir aku bodoh? Aku melihat rekaman videomu di acara lelang itu. Kau memohon pada Kiran. Kau menyalahkanku atas semuanya." Kemarahan Adit akhirnya meledak. Tekanan finansial dan gangguan histeris wanita ini sudah melewati batas toleransinya. "Ya, memang kau yang salah. Kau hanyalah beban sosial yang tidak berguna. Apa kelebihanmu selain menghabiskan uangku dan mempermalukan namaku di depan publik dengan skandal murahan bersama preman-preman itu? Dibandingkan dengan Kiran yang sekarang, kau tidak ada harganya sama sekali." Kalimat kejam tersebut menjadi pemicu bom waktu yang sudah lama berdetak di dalam dada Rina. Gadis yang kehilangan akal sehat itu tertawa sinis. Tawa yang terdengar sangat sumbang dan gila. "Tidak ada harganya? Kau berani meremehkanku?" Rina menggebrak meja dengan kedua tangannya. "Biar kuingatkan padamu, Tuan Adit Pramana yang terhormat. Siapa yang memalsukan tanda tangan Direktur Keuangan untuk mencairkan dana proyek fiktif selama 3 tahun terakhir? Siapa yang menggunakan aksesku untuk memanipulasi laporan audit internal? Jika kau berani membuangku dan kembali pada Kiran, aku akan membawa seluruh bukti penggelapan dana perusahaan ini ke kepolisian." Ancaman itu membuat wajah Adit memerah padam bak terbakar api neraka. Pria manipulatif itu bangkit dari kursi, mencengkram kerah baju Rina dengan kasar. "Cobalah kalau kau berani. Kalau aku masuk penjara, kau dan ibumu yang rakus itu akan ikut terseret ke dalam sel. Kalian berdua yang menikmati separuh dari hasil pencucian uang itu. Kita akan hancur bersama-sama, Rina." Pertengkaran hebat di ruang kedap suara tersebut terus berlanjut. Dua manusia serakah itu saling melempar cacian, ancaman, dan membongkar rincian kejahatan korporasi yang mereka lakukan bersama, tanpa menyadari bahwa sebuah alat penyadap super kecil seukuran lalat telah menempel kuat di bawah meja kerja Adit sejak seminggu yang lalu. Di waktu yang sama, puluhan kilometer dari gedung pencakar langit tersebut, Kiran duduk bersandar di kursi gaming markas rahasianya. Headphone berkualitas studio terpasang di telinga, menyalurkan setiap kata, setiap cacian, dan setiap pengakuan dosa dari ruang kerja Adit dengan tingkat kejernihan suara yang absolut. Reza berdiri di belakang sang ahli taktik, menyesap kopi hitam sambil menatap barisan gelombang audio yang bergerak naik turun di layar monitor. Pria penguasa dunia bawah tanah itu menyunggingkan senyum penuh kepuasan. Pengakuan lisan yang sangat rinci, lengkap dengan motif dan ancaman. Bukti yang lebih dari cukup untuk menjebloskan mereka ke penjara dengan hukuman maksimal, komentar Reza dengan nada beratnya. Kiran menekan tombol simpan pada program perekam, mencabut diska lepas dari komputer pelan-pelan. Sepasang netra sang agen rahasia berkilat tajam memantulkan cahaya monitor. Babak adu domba telah selesai dilaksanakan dengan hasil yang memuaskan.
Langkah selanjutnya adalah menyajikan kepala musuh-musuhnya di atas piring prak tepat di hadapan seluruh petinggi perusahaan. Waktu eksekusi akhir telah tiba. Ruang konferensi utama di lantai puncak Sasti Corporation dirancang menyerupai arena gladiator modern. Meja oval berbahan marmer hitam pekat membentang di tengah ruangan, dikelilingi oleh belasan kursi kulit mahal yang kini diduduki oleh para pemegang saham terbesar perusahaan. Ketegangan menggantung tebal di udara, sedingin embusan pendingin ruangan yang dipasang pada suhu terendah. Hari ini bukanlah rapat evaluasi kuartal biasa, melainkan arena kudeta berdarah dingin yang dirancang dengan sangat sistematis. Di ujung meja kehormatan, Tuan Sasti ayah kandung Kiran duduk dengan wajah pucat pasi. Usia senja dan tekanan pekerjaan mulai menggerogoti kesehatan pria paruh baya tersebut. Di sisi kanan meja, sang ibu tiri duduk dengan punggung tegak, memamerkan kalung berlian dan senyum penuh arti. Sementara itu, Adit Pramana berdiri di depan layar proyektor raksasa, memegang alat pengendali presentasi layaknya seorang jenderal yang siap mengeksekusi tawanan perang. Berdasarkan laporan finansial dan audit internal selama 3 tahun terakhir, kita bisa melihat adanya stagnasi yang mengkhawatirkan, ujar Adit dengan nada lantang yang menggema di seluruh ruangan. Lebih jauh lagi, keputusan-keputusan strategis yang diambil oleh direktur utama belakangan ini seringkali memicu kerugian. Kesehatan Tuan Sasti yang terus menurun telah menjadi rahasia umum. Perusahaan raksasa ini tidak bisa terus dikemudikan oleh nakoda yang sedang sakit. Sang ibu tiri menyeka sudut mata yang sama sekali tidak berair dengan sapu tangan, memainkan peran sebagai istri yang prihatin. Sebagai bagian dari keluarga, sungguh berat mengakui hal ini. Namun demi kebaikan bersama dan kelangsungan hajat hidup ribuan karyawan, suami saya memang sudah saatnya mundur dari kursi kepemimpinan dan menyerahkan tongkat estafet kepada generasi yang lebih muda dan kompeten seperti Adit. Bisik-bisik persetujuan mulai terdengar dari beberapa pemegang saham yang sudah lebih dulu disuap oleh pihak Adit. Tuan Sasti hanya bisa menunduk, merasa dikhianati oleh istri sendiri dan calon menantu yang dulu sangat dibanggakan. Oleh karena itu, lanjut Adit dengan seringai tipis, saya mengusulkan pemungutan suara darurat untuk melengsarkan Tuan Sasti secara hormat dan menunjuk jajaran direksi baru. Siapa yang setubam? Pintu ganda ruang konferensi berbahan kayu mahoni solid mendadak menjeblak terbuka dengan suara hantaman keras yang menghentikan detak jantung semua orang di ruangan tersebut. Dua penjaga keamanan bertubuh kekar yang berjaga di luar tampak tergeletak tak sadarkan diri di atas lantai karpet lorong. Melangkah masuk dari balik pintu tersebut adalah Kiran Sasti, mengenakan setelan jas wanita beraliran penjahitan elit berwarna merah darah yang memancarkan aura dominasi mutlak. Sepasang sepatu hak tinggi stiletto berketuk tajam memecah keheningan ruangan. Di belakang sang ratu, Reza melangkah dengan ketenangan mematikan layaknya seekor makan kumbang. Pria misterius itu mengenakan kacamata hitam, dikawal oleh 4 pria berjas gelap yang membawa tas kerja berbahan logam. Rapat ini belum bisa ditutup, Adit. Ada satu pemegang saham mayoritas yang belum memberikan suara, ucap Kiran, suaranya sedingin es di kutub utara. Adit membelalakan mata, wajah tampannya menegang seketika. Kiran, apa yang kamu lakukan di sini? Petugas keamanan. Seret wanita tidak waras ini keluar. Namun, tidak ada satupun petugas yang datang. Reza memberi isyarat tangan, dan salah satu pengawalnya melempar sebuah dokumen tebal ke atas meja marmer, tepat di depan wajah sang ibu tiri. Perkenalkan, Tuan Reza Al-Fatih, ujar Kiran sambil berjalan mendekati meja utama, menatap remeh ke arah Adit. Pemilik konsorsium Shadow Capital, entitas bayangan yang selama sebulan terakhir diam-diam telah membeli saham minoritas yang beredar di pasar bebas dan kini resmi memegang 40% saham absolut Sasti Corporation. Dan sebagai perwakilan sah dari Shadow Capital, suara kami adalah penentu. Tuan Sasti mendongak, menatap putri kandungnya dengan pandangan tidak percaya. Gadis gemuk yang selalu menunduk ketakutan itu kini berdiri bagaikan dewi perang yang memegang kendali atas segalanya. Pemegang saham atau bukan, ini adalah rapat internal. Bentak sang ibu tiri yang mulai kehilangan ketenangan. Kiran, jangan mempermalukan keluarga di sini. Ayahmu sudah tamat. Justru keluarga ini sedang dibersihkan dari parasit yang merusak dari dalam. Balas Kiran tanpa berkedip. Tangan sang mantan agen mencabut paksa kabel proyektor dari laptop Adit,
lalu menyambungkannya ke ponsel pintarnya sendiri. Dalam hitungan detik, layar raksasa di depan ruangan berubah tampilan. Bukan lagi grafik penurunan laba palsu, melainkan deretan nomor rekening luar negeri, mutasi transaksi ilegal kripto, dan dokumen pembentukan perusahaan fiktif. Skema pencucian uang dan penggelapan dana perusahaan senilai puluhan miliar rupiah dilakukan secara sistematis selama 3 tahun berturut-turut. Suara Kiran mengalun tanpa ampun, membacakan dakwaan di hadapan para hakim berjas rapi. Dalang utamanya, Nyonya Sasti dan Tuan Adit Pramana. Itu fitnah. Dokumen itu palsu, teriak Adit. Wajahnya kini sepucat kertas. Pria manipulatif itu mencoba merebut ponsel Kiran. Namun sebuah cengkeraman baja dari Reza langsung mengunci pergelangan tangan Adit hingga terdengar bunyi retakan tulang yang ngilu. Adit mengerang kesakitan, terpaksa berlutut di lantai. Palsu? Kiran menyunggingkan senyum mematikan, jari lentik sang ahli taktik menekan sebuah tombol di layar ponsel. Detik berikutnya, rekaman audio berkualitas studio menggema memenuhi ruang rapat melalui sistem pengeras suara. Suara pertengkaran Rina dan Adit terdengar sangat jernih. Cacian, pengakuan soal manipulasi audit, hingga ancaman membongkar kejahatan masing-masing terputar tanpa sensor. Semua pemegang saham tersentak ngeri. Ayah Kiran memegangi dada. Nyaris terkena serangan jantung mendengar kebusukan istri dan calon menantunya sendiri. Sang ibu tiri mencoba melarikan diri menuju pintu keluar, namun langkah wanita parubaya itu terhenti. Di ambang pintu, sepasukan polisi berseragam lengkap telah berdiri memblokir jalan masuk. Rina yang kedua tangannya sudah diborgol tampak menangis histeris, diseret oleh seorang polwan masuk ke dalam ruangan. Kiran, tolong aku, mereka menangkapku di apartemen. Adit yang merencanakan semuanya, jerit Rina dengan air mata merusak riasan wajahnya. Seorang inspektur polisi melangkah maju, menunjukkan surat perintah penangkapan. Adit Pramana, Nyonya Sasti, dan Rina, kalian bertiga resmi ditahan atas tuduhan penggelapan dana korporasi, pencucian uang, dan konspirasi penipuan. Dan khusus untuk Rina dan Nyonya Sasti, ada penambahan pasal mengenai percobaan pembunuhan berencana atas insiden penenggelaman Nona Kiran Sasti 6 bulan yang lalu. Rekaman CCTV asli yang sempat dihapus telah berhasil dipulihkan. Bagaikan disambar petir di siang bolong, sang ibu tiri jatuh terduduk di atas lantai karpet, kehilangan seluruh kesombongannya. Adit yang masih berlutut menatap Kiran dengan tatapan memelas, menyadari bahwa wanita yang dulu dibuang layaknya sampah kini telah menjelma menjadi algojo yang mencabut nyawanya. Kau iblis, desis Adit dengan sisa-sisa tenaga. Bukan iblis, Adit, balas Kiran, merapikan kerajasnya dengan sangat elegan. Hanya sebuah karma yang datang memakai sepatu hak tinggi. Bawa mereka pergi, Inspektur. Badai telah berlalu, menyisakan langit yang bersih dari awan gelap. Berita penangkapan petinggi Sasti Corporation mendominasi tajuk utama media cetak dan siaran televisi nasional selama berminggu-minggu berturut-turut. Skandal penggelapan dana dan percobaan pembunuhan tersebut menghancurkan keluarga Pramana hingga ke akar-akarnya. Perusahaan keluarga Adit mengalami kebangkrutan massal akibat ditariknya kepercayaan para investor. Di dalam sel tahanan yang dingin dan lembab, kewarasan Rina akhirnya benar-benar putus, membuat gadis ular tersebut harus dipindahkan ke fasilitas kejiwaan di bawah pengawasan kepatuhan hukum. Sang ibu tiri kehilangan seluruh harta Gonogini dan harus menghadapi tuntutan penjara belasan tahun. Hukuman yang setimpal untuk manusia-manusia rakus tidak bermoral. Di dalam ruang direktur utama yang kini telah direnovasi total, Tuan Sasti duduk di kursi tamu. Pria parubaya itu tampak jauh lebih tua dan rapuh. Di seberang meja, Kiran berdiri menatap hamparan kota metropolitan dari balik jendela kaca anti peluru. Ayah tidak tahu harus berkata apa lagi. Suara Tuan Sasti terdengar parau, dipenuhi penyesalan yang menggunung. Selama ini, ayah terlalu sibuk mengurus bisnis hingga membutakan mata terhadap penderitaanmu. Ayah membiarkan wanita jahat itu dan putrinya menyiksamu di rumah kita sendiri. Ayah sungguh gagal menjadi orang tua bagimu. Kiran membalikkan badan perlahan. Tidak ada kehangatan yang berlebihan dalam tatapan sang mantan agen, namun juga tidak ada lagi kebencian yang menyala. Jiwa pemilik tubuh yang asli mungkin akan menangis memeluk pria ini, namun bagi raga yang kini dikendalikan oleh insting prajurit, masa lalu adalah buku yang sudah selesai dibaca. Permintaan maaf diterima, namun
Air mata dan penyesalan tidak akan mengembalikan waktu, apalagi menyelamatkan perusahaan yang sedang krisis kepercayaan ini, ujar Kiran dengan nada profesional dan tegas. Ayah sadar, Tuan Sasti menunduk. Ayah sudah menandatangani akta penyerahan kuasa mutlak. Mulai hari ini, kamu adalah pemegang kendali tunggal atas Sasti Corporation. Ayah akan pensiun dan menyingkir ke villa di pedesaan. Tapi, bisakah anak seumurmu mengendalikan kapal sebesar ini sendirian? Sebuah senyum penuh wibawa mengembang di bibir Kiran. Jangan pernah meragukan kemampuan putri kandungmu lagi. Perusahaan ini tidak hanya akan bertahan, tetapi akan menelan seluruh kompetitor di luar sana. Benar saja, dalam waktu kurang dari 3 bulan, Sasti Corporation mengalami perombakan paling brutal dalam sejarah perjalanannya. Direktur-direktur korup dipecat tanpa pesangon. Efisiensi dilakukan secara ekstrem. Gaya kepemimpinan Kiran bagaikan tangan besi berlapis beludru tanpa ampun, sangat taktis, namun sangat adil terhadap karyawan di tingkat bawah. Sinergi yang terjalin dengan jaringan shadow capital milik Reza membuat perusahaan tersebut mendominasi pasar tanpa ada yang berani melawan. Sang anak buangan kini telah resmi naik tata. Malam itu, angin berhembus cukup kencang di atap landasan helikopter gedung pencakar langit Sasti Corporation. Hamparan lampu kota berkelap-kelip bagaikan lautan bintang di bawah kaki gedung, melambangkan kekuasaan yang kini berada di dalam genggaman sang ratu. Kiran berdiri di tepi landasan, mengenakan gaun malam berwarna perak yang berkibar anggun diterpa angin malam. Sepasang tangan kokoh mendadak melingkarkan sebuah mantel hangat ke pundak wanita tersebut. Reza melangkah maju, berdiri di samping Kiran, membawa 2 buah gelas kristal berisi champagne kualitas premium yang baru saja dibuka. Pemandangan yang memabukkan, bukan? Ucap Reza. Menyerahkan salah satu gelas. Lebih memabukkan dari sekadar anggur, jawab Kiran, menerima gelas tersebut. Semuanya telah selesai, target musnah, wilayah berhasil dikuasai, dan posisi aman terkendali. Misi sukses 100%. Reza menyentuhkan gelasnya ke gelas Kiran, menghasilkan dentingan pelan yang merdu. Sepasang safir mata sang penguasa dunia bawah tanah menatap tajam ke dalam manik mata sang wanita. Identitas selamamu sebagai agen rahasia mungkin telah mati terbakar dalam ledakan di masa lalu. Tapi wanita yang berdiri di sampingku saat ini adalah entitas yang jauh lebih berbahaya, mematikan, dan tidak tertandingi oleh siapapun. Apakah pujian itu merupakan pernyataan perang yang baru, Tuan Reza, atau sebuah tawaran merger permanen? Tantang Kiran, mengangkat sebelah alisnya dengan ekspresi menggoda sekaligus penuh teka-teki. Mungkin keduanya? Reza tersenyum tipis, merapatkan jarak di antara mereka hingga hembusan napas masing-masing bisa terasa. Dunia ini terlalu besar dan membosankan untuk ditaklukkan sendirian, Ratu. Kiran menyesap champagne di tangannya sambil tersenyum ke arah langit malam. Sebuah kehidupan yang lama telah berakhir dengan tragis, namun dari balik abunya, seekor Phoenix telah bangkit menyongsong kehidupan baru. Bersama pria paling berbahaya di sisinya, Kiran Sasti bersiap untuk menulis ulang setiap aturan permainan di dunia yang baru ini. Babak pembalasan telah usai, dan legenda sang ratu bayangan baru saja dimulai. Ledakan itu tidak terdengar seperti dentuman berisik yang sering digambarkan dalam sinema aksi. Bagi Kiran Sasti, detik-detik terakhir kehidupan Fana justru ditandai oleh keheningan yang peka. Sinar kilat berwarna jingga pekat melahap seluruh ruang kendali bawah tanah dalam sekejap mata. Sabotase tingkat tinggi yang dieksekusi berjalan sukses, namun harga yang harus dibayar adalah detak jantung sendiri. Sebagai agen rahasia elit tingkat tertinggi, tak ada ruang untuk penyesalan. Kesadaran perlahan meredup bersama runtuhnya dinding-dinding beton, menyisakan kegelapan mutlak yang dingin dan sunyi. Namun, kematian ternyata bukanlah akhir dari segalanya. Kegelapan abadi itu mendadak terkoyak oleh sensasi asing yang menyerang seluruh indera secara brutal. Bau antiseptik yang menyengat langsung menusuk hidung, disusul oleh suara bising dari mesin pendeteksi jantung yang berbunyi monoton di sisi ruangan. Kelopak mata terasa teramat berat, seolah direkatkan oleh cairan kental yang mengering. Ketika sepasang netra akhirnya berhasil terbuka, langit-langit putih sebuah ruangan rumah sakit menjadi pemandangan pertama yang menyambut penglihatan. Upaya untuk menggerakkan jemari tangan mendatangkan kejutan luar biasa. Seluruh raga terasa kebas, berat, dan dipenuhi rasa sakit yang tumpul.
Rasa tidak nyaman ini sangat tidak familiar bagi seorang agen rahasia yang terbiasa memiliki tubuh atletis, ringan, fleksibel, dan responsif terhadap bahaya. Ketika telapak tangan meraba area perut dan lengan, kepanikan samar mulai merayap dalam benak. Lapisan lemak yang tebal dan empuk menyelimuti sekujur tubuh. Ini bukan raga yang asli. Jiwa sang prajurit telah terlempar ke dalam bentuk fisik orang lain. Sentakan hebat mendadak menghantam dinding kepala, membawa gelombang memori yang bukan milik sang agen. Rasa sakit memuncak saat potongan-potongan ingatan asing berputar layaknya roll film merusak dalam tempurung kepala. Nama gadis pemilik raga ini ternyata juga Kiran Sasti. Sungguh sebuah kebetulan yang ironis. Namun, berbeda dengan sang agen yang ditakuti di dunia bayangan, Kiran yang ini adalah perwujudan dari penderitaan dan kepasrahan. Gadis malang, bertubuh gemuk, yang terlahir di tengah keluarga konglomerat namun diperlakukan lebih rendah daripada pelayan rumah tangga. Memori terakhir sang pemilik tubuh terasa begitu dingin dan menyesakkan dada. Bayangan kolam renang belakang rumah yang luas muncul di benak dengan sangat jelas. Hari itu, sebuah tawa melengking terdengar memecah keheningan. Rina, adik tiri yang selalu bermuka dua, berdiri di tepi kolam dengan senyum manis yang menyimpan bisa mematikan. Tanpa peringatan, sepasang tangan mendorong punggung Kiran yang tambun hingga terjerembab ke dalam air yang dalam. Alih-alih menolong, Rina justru memimpin tawa ejekan bersama teman-teman yang hadir, menonton tubuh subur itu menggapai-gapai kehabisan udara hingga kesadaran menghilang di dasar kolam. Napas sang agen memburu di atas ranjang rumah sakit, jantung berdegup kencang, menyalurkan kemarahan yang membakar dari lubuk hati terdalam. Rasa sakit dari sisa-sisa air yang menyumbat paru-paru sang gadis kini berpadu dengan harga diri seorang prajurit elit yang terluka. Pemilik tubuh yang asli mungkin telah tiada, menyerah pada dinginnya air kolam dan kejamnya dunia. Namun, jiwa yang kini bersemayam di dalam raga ini adalah baja yang ditempa di medan perang paling mematikan. Pintu kamar rawat mendadak terbuka dengan kasar, memutus rantai lamunan yang menegangkan. Seorang wanita parubaya dengan pakaian glamor masuk bersama Rina. Wajah cantik Rina tampak terkejut melihat sang kakak tiri sudah membuka mata, namun ekspresi itu segera digantikan oleh tatapan jijik yang sama sekali tidak ditutupi. Oh, lihatlah. Anak sialan ini ternyata masih bernapas. Ketus sang ibu tiri, meletakkan tas bermerek di atas meja tanpa memandang pasien di ranjang. Gara-gara kecerobohanmu yang terpeleset ke kolam, ayahmu harus keluar uang banyak untuk biaya rumah sakit ini. Benar-benar beban keluarga. Rina melangkah mendekat, melipat tangan di dada dengan senyum meremehkan yang amat menyebalkan. Kak Kiran, lain kali kalau berjalan pakai mata, tubuhmu yang besar itu membuat lantai licin. Tahu, kasihan Adit, tunanganmu itu sampai malu menjenguk ke sini karena berita kamu tenggelam seperti paus terdampar sudah tersebar luas di kampus. Mendengar rentetan hinaan tersebut, Kiran tidak menangis atau menunduk ketakutan seperti yang biasa dilakukan oleh pemilik tubuh terdahulu. Sang mantan agen justru menatap lurus ke dalam manik mata Rina. Tatapan itu begitu dingin, tajam, dan syarat akan aura membunuh hingga membuat senyum di wajah Rina membeku seketika. Ruangan rawat mendadak terasa mencekam dan dingin. "Kenapa melihatku seperti itu?" tanya Rina, mendadak merasa bulu kuduk berdiri. Langkah kaki gadis ular itu refleks mundur selangkah, merasa terintimidasi oleh sepasang mata yang biasanya layu. Kiran menegakkan punggung, bersandar pada bantal rumah sakit dengan gerakan yang sangat tenang namun penuh keanggunan seorang penguasa. Suara yang keluar dari tenggorokan terasa agak serak, namun nadanya begitu datar dan penuh penekanan yang mutlak. Kecerobohan, terpeleset, Rina, ingatan sebelum tenggelam sangatlah jernih. Sentuhan sepasang tangan di punggungku hari itu terasa sangat nyata. Kamu tahu persis siapa pemilik tangan itu? Ibu tiri dan Rina tersentak bersamaan. Kedua wanita culas itu tidak pernah mendengar Kiran berbicara dengan nada seberani dan sedingin ini. Biasanya, gadis gemuk itu hanya akan meminta maaf sambil terisak-isak meratapi nasib. "Jangan asal bicara kamu, ya," bentak sang ibu tiri mencoba menguasai keadaan yang mendadak berbalik. "Ayo Rina, kita keluar." Berada di ruangan ini membuat selera makanku hilang. Biarkan si bodoh ini merenungi kesalahannya sendiri. Begitu kedua antagonis itu melangkah keluar dengan tergesa-gesa, Kiran menyunggingkan senyum sinis.
Jari-jari tangan mengepal kuat di atas selimut rumah sakit. Transformasi harus segera dimulai. Jiwa agen rahasia tidak akan membiarkan raga ini terus menjadi bulan-bulanan manusia dangkal. Misi baru telah ditetapkan dalam benak, bertahan hidup, mengubah nasib tubuh ini, dan menghancurkan setiap orang yang telah menginjak-injak harga diri Kiran Sasti. 3 minggu berlalu sejak kepulangan dari rumah sakit. Waktu yang singkat itu dimanfaatkan oleh Kiran untuk memetakan seluruh kekuatan musuh dan memahami konstelasi politik di dalam keluarga besar Sasti. Malam ini, sebuah gala perayaan ulang tahun perusahaan sang ayah diadakan di Hotel Bintang 5 yang paling mewah di pusat ibu kota. Semua kalangan elit, pengusaha besar, dan sosialita papan atas hadir dengan pakaian terbaik, menciptakan atmosfer yang penuh kepalsuan serta ajang pamer kekayaan. Kiran melangkah memasuki ballroom dengan gaun malam berukuran longgar berwarna biru tua. Postur tubuh yang masih berisi membuat kehadiran gadis itu langsung memancing bisik-bisik mencemooh dari para tamu di sekitar pintu masuk. Tubuh subur tersebut dianggap merusak pemandangan estetis pesta kaum jet set yang mendewakan kesempurnaan fisik. Namun, tidak seperti masa lalu di mana kepala selalu tertunduk menatap lantai. Kali ini dagu terangkat lurus. Langkah kaki mantap dan beritma, memancarkan wibawa tersembunyi yang membuat beberapa orang tanpa sadar mundur memberi jalan. Di tengah ruangan luas tersebut, perhatian semua orang mendadak terpusat pada panggung kecil berhias bunga-bunga mahal. Adit, sang tunangan tampan yang berasal dari keluarga pebisnis berpengaruh, berdiri di sana memegang mikrofon dengan penuh percaya diri. Di samping pria itu, Rina tampil memukau dengan gaun merah menyala yang mengekspos bahu indahnya. Tampak bergelayut manja di lengan Adit tanpa ada rasa malu sedikit pun. Selamat malam para tamu yang terhormat. Suara Adit bergema melalui pengeras suara, dipenuhi karisma palsu yang memikat orang awam. Malam ini, di hadapan kolega bisnis dan keluarga besar, saya ingin menyampaikan sebuah pengumuman penting yang menyangkut masa depan pribadi serta kehormatan keluarga saya. Pandangan mata Adit menyapu seisi ruangan hingga berhenti tepat pada sosok Kiran yang baru saja berdiri di area tengah ballroom. Sepasang mata pria manipulatif itu memancarkan rasa jijik yang amat pekat. Melalui kesempatan yang mulia ini, saya, Adit Pramana, secara resmi menyatakan bahwa hubungan pertunangan antara saya dan Kiran Sasti telah berakhir malam ini juga. Gumam terkejut langsung menjalar deras di antara ratusan tamu pesta. Sorot lampu sorot utama mendadak diarahkan ke posisi tempat Kiran berdiri, memaksa seluruh pasang mata memandang ke arah gadis gemuk itu. Sebuah skenario hinaan publik yang disusun dengan sangat terencana. Seorang pria membutuhkan pendamping yang tidak hanya cerdas, tetapi juga mampu menjaga kehormatan dengan penampilan yang pantas di depan umum. Lanjut Adit, suaranya terdengar semakin lantang dan kejam. Saya tidak bisa melanjutkan masa depan bersama wanita yang tidak memiliki disiplin diri untuk menjaga tubuhnya sendiri, dan selalu membebani lingkaran sosial kami dengan rasa malu. Rina maju selangkah, mengambil alih mikrofon dengan raut wajah yang berpura-pura sedih namun sepasang matanya berkilat penuh kemenangan yang keji. Maafkan kami, Kak Kiran, cinta tidak bisa dipaksakan. Adit dan aku saling mencintai, dan kami telah memutuskan untuk bertunangan demi kebahagiaan sejati. Kuharap kakak bisa berlapang dada menerima kenyataan ini. Keheningan mencekam menyelimuti seluruh ballroom. Semua orang menunggu reaksi histeris, tangisan bombastis, atau pelarian memalukan dari seorang Kiran Sasti. Ibu tiri yang berdiri di dekat panggung tersenyum puas, meyakini bahwa mental anak tirinya akan hancur total malam ini di hadapan seluruh kelas sosial atas. Namun, skenario fiktif yang mereka susun runtuh berantakan ketika Kiran justru melangkah maju mendekati panggung utama. Tidak ada setetes pun air mata yang jatuh. Sepasang netra sang mantan agen berkilat dingin seperti belati yang baru selesai diasah. Langkah kaki yang tenang membuat suasana pesta justru semakin menegangkan bagi yang melihatnya. Kiran berhenti tepat di depan panggung, menatap langsung ke arah Adit dan Rina dengan senyum meremehkan yang sangat kentara. Aura dominan yang terpancar dari tubuh Tambun itu mendadak membungkam sisa-sisa bisikan miring para tamu pesta. Sebuah pidato pembatalan yang sangat dramatis. Adit, ujar Kiran. Suaranya yang tenang namun bertenaga terdengar jelas ke seluruh penjuru ruangan tanpa bantuan mikrofon sedikit pun. Namun, mari kita luruskan satu hal demi menjaga integritas ingatan para tamu di ruangan ini.
Penampilan fisik hanyalah alasan murahan yang digunakan untuk menutupi ketidakmampuan seorang pria. Adit mengernyitkan dahi, wajah tampannya mulai memerah karena terkejut atas respons tak terduga yang sangat berani itu. Apa katamu? Kamu berbicara tentang kehormatan keluarga? Kiran tertawa kecil, sebuah tawa dingin yang sanggup membuat bulu kuduk pendengar merinding. Apakah terhormat bagi seorang calon pewaris bisnis untuk berselingkuh dengan adik tiri dari tunangannya sendiri di belakang punggung publik? Apakah bermartabat mengambil wanita yang dengan sengaja merayap ke tempat tidur calon kakak iparnya demi menaikkan status sosial? Kata-kata menohok itu bagaikan tamparan keras yang mengguncang seisi ballroom. Rina memucat seketika, cengkramannya di lengan Adit mengencang karena panik. Bisik-bisik penonton kini berbalik arah secara drastis, memandang sinis dan jijik ke arah pasangan yang berdiri di atas panggung. Jaga bicaramu, Kiran, teriak Adit, murka karena harga diri dan reputasinya diinjak-injak di depan para mitra bisnis penting. Aku melepaskanmu bukan karena keputusan sepihakmu malam ini, Adit, pungkas Kiran dengan nada datar yang syarat akan kekuasaan mutlak seorang penguasa bayangan. Aku melepaskanmu karena raga ini terlalu berharga untuk bersanding dengan pria manipulatif yang memiliki moralitas serendah sampah di selokan. Nikmatilah sisa-sisa kejayaan yang kamu miliki sekarang bersama Rina, karena roda nasib baru saja mulai berputar. Tanpa menunggu jawaban atau pembelaan lebih lanjut, Kiran membalikkan badan dengan gerakan gaun yang sangat anggun. Wanita itu berjalan meninggalkan ballroom dengan kepala tegak, meninggalkan kekacauan massal, kemarahan Adit yang memuncak, dan kepanikan Rina yang membeku di atas panggung. Sebuah kekalahan telak bagi para antagonis di babak pertama pertarungan ini. Saat melangkah melewati koridor luar yang sepi menuju pintu keluar hotel, langkah kaki Kiran melambat. Di dekat sebuah pilar marmer besar, seorang pria bertubuh tegap dengan setelan jas hitam arang buatan penjahit terbaik Eropa berdiri bersandar. Aura di sekitar pria itu teramat dingin, berbahaya, namun memikat secara magis. Reza, nama itu langsung muncul di benak Kiran seiring ingatan pemilik tubuh asli yang terpicu. Sosok tampan tersebut adalah figur misterius yang menguasai jaringan bisnis legal raksasa sekaligus mengendalikan pergerakan dunia bawah tanah yang tak tersentuh hukum formal. Reza menghentikan ketukan jarinya pada gelas kristal yang dipegang, menatap lurus ke arah Kiran dengan sepasang mata alang yang tajam dan mengintimidasi. Pertunjukan yang luar biasa, Nona Sasti, ucap Reza dengan suara bariton yang berat, tenang, dan berwibawa. Kiran yang ku kenal biasanya akan bersembunyi di pojok ruangan sambil menangis meratapi nasib. Tapi wanita yang berdiri di depanku saat ini, memiliki tatapan mata seorang predator puncak yang siap menerkam mangsa. Kiran menghentikan langkah, membalas tatapan intens pria misterius tersebut tanpa ada rasa gentar sedikit pun dalam sanubari. Di dunia masa lalu sang agen, mengenali jenis manusia berbahaya seperti Reza adalah kemampuan dasar untuk bertahan hidup. Setiap orang memiliki batas kesabaran, Tuan Reza. Dan singa yang tertidur terlalu lama tidak berarti telah melupakan cara terbaik untuk berburu dan membunuh. Sebuah lengkungan senyum tipis, hampir tak terlihat, muncul di sudut bibir Reza. Ada kilat ketertarikan yang mendalam serta pengakuan terhadap kekuatan baru di dalam safir matanya. Aliansi tak kasat mata antara dua jiwa berbahaya tampaknya baru saja terbentuk dengan kokoh di bawah temaram lampu koridor hotel malam itu. Pagi buta selalu menjadi kawan paling setia bagi seorang prajurit sejati. Jauh sebelum matahari berani menampakkan sinar pertama di ufuk timur, Kiran sudah membasuh wajah dengan air es. Rasa dingin yang menggigit kulit sukses mengusir sisa-sisa kantuk, sekaligus mematikan rasa malas yang dulu selalu bersarang di raga ini. Transformasi fisik tidak akan terjadi melalui keajaiban semalam, melainkan lewat rasa sakit, keringat, dan disiplin tanpa ampun. Langkah pertama yang diambil oleh sang mantan agen adalah menyewa sebuah apartemen studio kumuh di pinggiran kota menggunakan sisa tabungan rahasia mendiang ibunda aslinya. Tempat sempit beraroma debu itu disulap menjadi basis operasi sekaligus pusat pelatihan pribadi. Matras olahraga tua dibentangkan di lantai beton, berdampingan dengan samsak tinju yang digantung pada balok besi langit-langit. Setiap hari, jadwal yang dijalani bagaikan neraka dunia. Lari maraton belasan kilometer mengelilingi kawasan industri yang sepi, dilanjutkan dengan ratusan repetisi push-up, sit-up, dan angkat beban.
Otot-otot yang selama belasan tahun tertimbun lemak kini dipaksa bekerja hingga batas maksimal. Rasa terbakar di sekujur tubuh, persendian yang berderak ngilu, dan napas yang terputus-putus menjadi rutinitas harian. Makanan yang masuk ke dalam perut dihitung dengan presisi matematis, hanya protein tanpa lemak, sayuran rebus, dan air putih. Ketika malam turun menyelimuti kota, latihan fisik berganti menjadi pertempuran mental. Di sudut ruangan, 3 layar monitor bekas yang berhasil dirakit ulang memancarkan pendar cahaya kebiruan, menerangi wajah Kiran yang fokus menatap deretan kode rumit. Jari jemari gadis itu menari lincah di atas papan ketik mekanis, mengetuk tuts dengan kecepatan kilat layaknya seorang pianis maestro. Sistem keamanan Cyber Sasti Corporation ternyata sangat rapuh, setidaknya bagi standar seorang peretas kelas kakap dari dunia bawah tanah. Hanya butuh waktu kurang dari 48 jam untuk menembus tembok api pelindung server utama perusahaan. Berkas-berkas rahasia, laporan keuangan ganda, dan percakapan surat elektronik kini terpampang jelas di layar monitor. Apa yang ditemukan di dalam sana sukses memantik seringai mengerikan di bibir Kiran. Aliran dana bernilai miliaran rupiah ternyata diam-diam disedot keluar dari kas perusahaan selama 3 tahun terakhir. Jejak digital pencucian uang tersebut dikaburkan melalui serangkaian perusahaan fiktif yang berbasis di luar negeri. Namun, sang agen terlalu cerdik untuk dikelabui. Ujung dari benang kusut itu mengarah pada 2 rekening utama. Satu milik sang ibu tiri, dan satu lagi atas nama Adit Pramana. Sebuah ketukan pelan namun beritme di pintu apartemen mendadak menghentikan aktivitas peretasan. Jam digital di sudut layar menunjukkan pukul 2 dini hari. Tidak ada satupun manusia yang mengetahui tempat persembunyian ini. Tangan Kiran refleks merogoh pistol rakitan yang disembunyikan di bawah meja komputer, lalu melangkah tanpa suara menuju pintu. Kopimu mulai dingin, Nona Sasti. Dan sistem keamanan gedung ini sangat menyedihkan. Sebuah suara bariton yang dalam terdengar dari balik pintu kayu tipis tersebut. Kunci diputar. Sosok Reza berdiri di lorong temaram, mengenakan mantel panjang berwarna hitam legam yang menyatu dengan kegelapan malam. Pria berbahaya itu melangkah masuk tanpa diundang, mengedarkan pandangan ke sekeliling ruangan yang lebih mirip markas militer darurat ketimbang tempat tinggal seorang putri konglomerat. Kau selalu tahu cara melacak target, Tuan Reza, desis Kiran, mengamankan kembali senjatanya. Jejak digital retasanmu memiliki tanda tangan yang sangat khas. Pola algoritma perusak yang hanya dikuasai oleh segelintir orang di dunia ini, ujar Reza sambil duduk di satu-satunya kursi lipat yang ada. Mata elang pria itu menatap layar monitor yang menampilkan data penggelapan dana. Adit dan ibu tirimu sedang menggali kuburan mereka sendiri. Tapi, kau butuh lebih dari sekadar data mentah untuk menghancurkan keluarga Pramana. Kau butuh pengaruh. Reza melemparkan sebuah diska lepas berwarna pra ke atas meja. Di dalam situ ada akses menuju jaringan informasi gelap milikku. Semua data pergerakan bisnis Adit, rahasia kotor para pemegang saham Sasti Corp, hingga kelemahan musuh-musuhmu ada di sana. Gunakan itu. Sebelah alis Kiran terangkat. Di duniaku yang dulu, tidak ada bantuan yang diberikan secara cuma-cuma. Apa harga untuk informasi tingkat tinggi ini? Sebuah kursi barisan depan, Reza tersenyum misterius, aura dominannya memenuhi ruangan sempit tersebut. Aku ingin melihat bagaimana seorang ratu membakar kerajaannya sendiri hingga rata dengan tanah, lalu membangunnya kembali dari abu. Jangan kecewakan aku, Kiran. Gedung pencakar langit Sasti Corporation berdiri angkuh di pusat distrik bisnis, memantulkan trik sinar matahari melalui dinding kacanya. Di lantai 30, ruang rapat utama dipenuhi oleh ketegangan yang sangat pekat. Hari ini adalah penentuan nasib proyek resor mewah Nirwana B, sebuah mega proyek bernilai triliunan rupiah yang akan menjadi pilar utama ekspansi perusahaan. Adit Pramana berdiri di ujung meja bundar, mempresentasikan desain arsitektur dan skema finansial dengan gaya pongah yang menjadi ciri khasnya. Pria tampan itu mengenakan setelan jas buatan desainer ternama, terlihat begitu percaya diri. Di kursi sebelah kanan, Rina duduk menyilangkan kaki dengan elegan, berperan sebagai asisten direktur proyek meskipun otak gadis ular itu kosong melompong. Sementara itu, jauh dari hiruk-pikuk kantor pusat, Kiran duduk santai di kedai kopi seberang jalan. Laptop tipis terbuka di atas meja,
terhubung langsung dengan sistem audio dan visual ruang rapat Sasti Corp melalui kamera pengawas yang telah diretas semalam. Proyek Nirwana Bay adalah ambisi terbesar Adit untuk mengukuhkan posisi sebagai calon menantu mahkota sekaligus penguasa baru perusahaan. Proposal tersebut memang dirancang dengan cukup baik, namun Kiran telah menanamkan racun di dalamnya. 2 hari yang lalu, menggunakan jaringan rahasia pemberian Reza, dokumen cetak biru proyek Adit berhasil disalin. Tanpa ragu sedikit pun, titik kelemahan fatal pada struktur fondasi tepi pantai dan rincian celah hukum perizinan tanah dikirimkan secara anonim kepada Nusantara Land, kompetitor terbesar Sasti Corporation. Di dalam layar laptop Kiran, suasana ruang rapat mendadak berubah drastis saat asisten sekretaris tergopoh-gopoh masuk membawa selembar dokumen fisik. Wajah Adit yang semula berseri-seri langsung memucat pasih begitu membaca laporan dari panitia tender pemerintah. Gagal? Apa maksudnya ini? Bentak Adit. Menggebrak meja kayu mahoni hingga cangkir kopi para dewan direksi bergetar hebat. Nusantara Land memenangkan tender dengan selisih harga hanya 1% di bawah kita, dan mereka menggunakan solusi fondasi anti-erosi yang seharusnya menjadi rahasia utama proposal kita. Dewan direksi mulai saling berbisik dengan nada penuh kecurigaan. Kebocoran data di level setinggi ini bukanlah kebetulan semata. Ada pengkhianat di dalam tim internal. Kemarahan Adit sudah mencapai ubun-ubun. Pria manipulatif itu tidak bisa menerima kegagalan yang menampar harga dirinya di depan para petinggi perusahaan. Setelah rapat ditutup dengan kekacauan, Adit menarik paksa lengan Rina menuju ruang kerja pribadi. Pintu dibanting keras hingga suaranya bergema ke seluruh lorong divisi perencanaan. Jelaskan padaku, Rina, siapa saja yang memiliki akses ke berangkas dokumen final selain kita berdua? Raung Adit sambil mengacak-acak rambutnya frustrasi. Aku tidak tahu, sayang, aku berani sumpah. Rina menangis ketakutan, wajah cantiknya berkerut panik melihat sang kekasih berubah menjadi monster yang kalap. Hanya aku yang memegang kunci cadangan, tapi dokumen itu tidak pernah keluar dari laci mejaku. Mendengar kata kunci cadangan, tatapan Adit langsung menajam. Pria itu menggeser tubuh Rina dengan kasar, melangkah lebar menuju meja kerja sang adik tiri di ruangan sebelah. Laci demi laci ditarik keluar dan isinya dibongkar secara brutal. Kertas-kertas beterbangan memenuhi lantai karpet. Tepat di bawah tumpukan majalah mode impor milik Rina, sebuah map merah berlogo Nusantara Land ditemukan. Jantung Adit seolah berhenti berdetak saat membuka map tersebut. Di dalamnya terdapat salinan draft revisi terakhir Nirwana Bay, lengkap dengan catatan tangan palsu yang meniru persis gaya tulisan Rina. Itu adalah hasil karya sabotasenya semalam. Menyusup ke dalam gedung Sasti Corp melewati penjagaan malam adalah hal sepele bagi seseorang yang terbiasa menembus bunker militer bersenjata lengkap. Meletakkan draft palsu di meja Rina hanya memakan waktu kurang dari 2 menit. Jadi ini kelakuanmu? Adit melempar map merah tersebut tepat ke wajah Rina. Urat leher pria itu menonjol, menampilkan murka yang tidak tertahankan. Kau menjual proyek miliaran rupiah ini ke pesaing demi uang saku tambahan untuk belanja barang bermerek. Otakmu benar-benar tidak berguna. Rina, bukan aku. Adit, tolong percaya padaku. Ada yang menjebakku. Rina menjerit histeris, berlutut memungut kertas-kertas tersebut dengan tangan gemetar. Air mata melunturkan riasan mahal di wajahnya. Menjebak? Tulisan tanganmu ada di mana-mana. Adit menendang tempat sampah di dekatnya hingga hancur berantakan. Mulai besok, jangan pernah menginjakkan kaki di divisiku lagi. Dasar wanita bodoh. Di seberang jalan, Kiran menutup layar laptop perlahan. Suara tangisan histeris Rina dan makian kasar Adit menjadi alunan musik paling merdu yang menemani sesapan terakhir kopi hitamnya. Biji keraguan dan pengkhianatan telah berhasil ditanamkan dalam hubungan kedua parasit tersebut. Retakan pertama telah terbentuk, dan tidak butuh waktu lama bagi Kiran untuk menghancurkan mereka berkeping-keping. Kesunyian malam selalu menjadi kanvas terbaik bagi seorang seniman bayangan. Di tengah lelapnya penghuni rumah mewah keluarga Sasti, sesosok bayangan berbalut pakaian hitam legam bergerak tanpa suara melewati koridor lantai 2. Sistem alarm keamanan bernilai ratusan juta rupiah yang terpasang di setiap sudut rumah telah dilumpuhkan hanya dengan beberapa ketukan kode di ponsel pintar. Pemilik langkah tanpa suara tersebut adalah Kiran. Sang mantan agen rahasia tengah memulai fase kedua dari rencana besar pembalasan dendam, menghancurkan kewarasan musuh dari dalam.
Tujuan utama malam ini adalah kamar tidur utama di sayap kiri rumah, tempat sang adik tiri terlelap. Pintu kayu berukir emas dibuka perlahan, tidak menghasilkan decit sekecil apapun. Udara dingin dari pendingin ruangan langsung menyapu wajah. Di atas ranjang berukuran raksasa berlapis spray sutra, Rina tertidur pulas tanpa menyadari kehadiran malaikat maut di dalam kamarnya. Tangan bersarung tangan kulit hitam milik Kiran merogoh sebuah tas kain kecil. Sang tamu tak diundang mengeluarkan sepasang sepatu bekas bergaya retro, sepatu thrift usang yang di masa lalu merupakan satu-satunya barang kesayangan Kiran asli sebelum Rina dengan sengaja merobek dan merusaknya. Sepatu hancur tersebut diletakkan tepat di sebelah wajah Rina yang sedang terlelap, diiringi sebuah cermin kecil bermotif retak peninggalan almarhumah ibu kandung Kiran. Keesokan paginya, jeritan histeris memecah keheningan sarapan keluarga. Rina berlari menuruni tangga dengan rambut acak-acakan, wajah pucat pasi, dan sepasang sepatu bekas hancur tergenggam di tangannya. Gadis ular tersebut berteriak-teriak tidak karuan, menuduh para pelayan sengaja menakut-nakutinya. Namun, hasil rekaman kamera pengawas di lorong tidak menunjukkan ada satu orang pun yang masuk ke dalam kamar tersebut semalaman. Kepanikan mulai menggerogoti pikiran Rina. Gadis berwajah cantik namun berhati busuk itu mulai menghubungkan kejadian tidak masuk akal tersebut dengan hal-hal mistis. Mulutnya meracau tentang mitos-mitos kuno, meyakini bahwa roh-roh gaib dari hutan lebat atau entitas mistis semacam orang bunian tengah dipanggil untuk mengutuk dan menuntut balas atas dosa-dosanya. Ketakutan yang irasional membuat temperamen Rina menjadi sangat fluktuatif. Sering marah-marah tanpa alasan jelas, dan melempar barang-barang berharga di kamarnya. Kondisi kejiwaan yang tidak stabil ini tentu saja berimbas pada hubungan asmara hasil perselingkuhan tersebut. Adit yang awalnya tergila-gila pada pesona sang adik tiri, perlahan mulai merasa muak. Bagi seorang pria manipulatif yang gila akan citra sempurna, pasangan yang histeris dan paranoid adalah beban sosial yang memalukan. Pertengkaran demi pertengkaran mulai meledak di antara sepasang pengkhianat tersebut, menciptakan keretakan yang semakin dalam dari hari ke hari. Sementara itu, di dalam apartemen studionya yang sempit, Kiran duduk bersandar di kursi komputer sambil tersenyum dingin. Layar monitor memantulkan deretan angka dan grafik yang terus bergerak. Berkat jaringan informasi bawah tanah dari Reza, pergerakan uang kotor Adit berhasil dilacak sepenuhnya. Pria serakah itu rupanya tidak menyimpan dana hasil penggelapan di rekening bank konvensional, melainkan mencucinya ke dalam pasar mata uang kripto. Portofolio rahasia Adit terpampang jelas di layar. Miliaran rupiah diubah menjadi Bitcoin, serta tersebar di berbagai koin meme bervolatilitas sangat tinggi seperti Dogecoin dan PP. Sang peretas jenius menyuntikkan sebuah algoritma parasit ke dalam dompet digital Adit. Program ini dirancang untuk secara diam-diam menjual aset kripto tersebut pada harga terendah, lalu membeli kembali saat harga memuncak, secara otomatis membakar nilai investasi hingga menyusut drastis. Menyaksikan grafik kekayaan Adit terjun bebas memberikan sebuah sensasi visual yang anehnya sangat memuaskan. Pola kehancuran finansial yang terstruktur rapi bagaikan efek domino yang jatuh berguguran tanpa henti. Reza yang berdiri menyandarkan punggung pada ambang pintu hanya menyeringai kecil melihat mahakarya kehancuran yang sedang dirajut oleh sang rekan kerja. Wanita di hadapan bos mafia tersebut sedang membuktikan diri sebagai ahli strategi yang merajut teror, mengubah keputusasaan musuh menjadi simfoni balas dendam yang paling indah. Keputusasaan adalah racun paling mematikan bagi akal sehat. Rina yang merasa posisinya sebagai nyonya besar di masa depan mulai terancam akibat sikap dingin Adit, ditambah teror psikologis yang tak kunjung berhenti. Akhirnya mengambil langkah sembrono. Otak dangkal sang antagonis merancang sebuah skenario kotor untuk menghancurkan Kiran selamanya, menyingkirkan sang kakak tiri dari peta persaingan sosial elit. Rencana tersebut sangat klise namun berpotensi mematikan. Menggunakan uang saku yang tersisa, Rina menyewa 3 orang preman bayaran berwajah premanisme untuk menyergap Kiran. Skenarionya adalah menjebak sang mantan agen di sebuah kamar hotel bintang 4, membius, lalu memotret tubuh tak berdaya tersebut bersama para preman dalam pose-pose vulgar. Foto-foto itu nantinya akan disebar ke seluruh grup sosialita ibu kota, memastikan nama Kiran Sasti tercoreng selamanya dan membenarkan keputusan Adit untuk membatalkan pertunangan waktu itu. Sebuah pesan anonim masuk ke ponsel Kiran pada sore hari,
berisi ancaman palsu terkait rahasia almarhumah ibu kandungnya yang disembunyikan di kamar bernomor 402, Hotel Grand Marina. Bagi seorang mantan agen rahasia yang pernah membongkar konspirasi sindikat bersenjata api lintas benua, jebakan murahan setingkat anak sekolah ini terasa seperti lelucon yang membosankan. Namun, umpan tersebut tetap dimakan agar sang sutradara amatir masuk ke dalam perangkapnya sendiri. Malam harinya, Kiran melangkah memasuki lobi hotel dengan balutan mantel panjang berwarna hitam. Langkah kakinya sangat tenang. Tidak langsung menuju kamar yang disebutkan, sang predator justru berbelok menuju ruang kendali keamanan gedung. Hanya butuh waktu 3 menit dan beberapa trik manipulasi sosial singkat untuk menundukkan dua penjaga keamanan, lalu mengambil alih akses ke seluruh sistem kamera pengawas dan pintu elektronik hotel tersebut. Di dalam kamar 402, 3 preman berbadan besar sudah menunggu di balik pintu. Rina sendiri berada di kamar seberang, nomor 403, memegang kamera resolusi tinggi dengan senyum sinis yang mengembang lebar, tidak sabar menunggu pertunjukan dimulai. Tepat pukul 9 malam, pintu kamar 402 terbuka. Ketiga preman langsung menyergap ke depan. Namun, alih-alih menemukan sosok wanita gemuk yang ketakutan, sebuah tendangan berputar super cepat mendarat telak di rahang preman pertama, membuatnya pingsan seketika sebelum tubuh raksasa itu menyentuh karpet. Dua preman tersisa terbelalak kaget. Belum sempat mencerna situasi, serangkaian pukulan mematikan ke titik-titik saraf vital yang dilancarkan dengan presisi seorang pembunuh bayaran langsung melumpuhkan mereka berdua dalam hitungan detik. Tanpa suara, tanpa perlawanan yang berarti, Kiran menyeret tubuh-tubuh pingsan tersebut keluar kamar, memindahkan mereka menuju pintu kamar 403 tempat Rina bersembunyi. Menggunakan kartu akses master yang diretas dari ruang keamanan, pintu kamar sang adik tiri dibuka secara paksa. Rina yang terkejut belum sempat menjerit saat sebuah jarum suntik kecil berisi obat bius dosis rendah mendarat di lehernya. Pandangan sang gadis ular langsung berkunang-kunang, tubuhnya ambruk tak berdaya di atas lantai berselimut karpet merah. Skenario pun dibalik dengan sangat brilian. Tubuh Rina dibaringkan di atas ranjang kamar 403, dikelilingi oleh ketiga preman bayaran yang mulai siuman dalam keadaan linglung akibat efek manipulasi saraf. Pakaian sang antagonis dibuat berantakan untuk memberikan kesan dramatis. Sebagai sentuhan akhir, Kiran meretas sistem alarm kebakaran sentral hotel, membunyikan siren evakuasi yang memekakan telinga tepat di lantai 4. Kekacauan meledak seketika. Puluhan tamu hotel yang panik berhamburan keluar dari kamar masing-masing. Pintu kamar 403 yang sengaja dibiarkan terbuka lebar langsung menjadi pusat perhatian para pengunjung hotel yang sedang berlari menuju tangga darurat. Pemandangan Rina yang terbaring acak-acakan bersama 3 pria bertampang berandalan terpampang nyata di hadapan publik elit yang kebetulan sedang mengadakan konferensi di hotel tersebut. Kamera ponsel menyala dari berbagai sudut, mengabadikan aib yang tak mungkin lagi bisa ditutupi. Sementara kepanikan dan skandal memalukan tersebut meledak di lantai atas, Kiran duduk dengan santai di sofa kulit lobi hotel. Segelas teh chamomile mengepul hangat di atas meja kaca kecil. Jari jemari lentik sang agen rahasia menggeser layar ponsel, memantau pergerakan harga emas global. Harga aset berharga tersebut sedang melonjak naik tajam akibat memanasnya ketegangan geopolitik antar negara adidaya. Fakta bahwa nilai emas melambung tinggi akibat konflik luar negeri berbanding terbalik dengan reputasi Rina dan keluarga Sasti yang malam ini resmi terjun bebas ke dasar jurang terdalam. Suara sirene polisi dari kejauhan mulai terdengar membelah malam. Seruputan teh terakhir menjadi penutup yang manis untuk sebuah misi sabotase tanpa celah. Hukuman publik telah dijatuhkan, dan roda balas dendam berputar semakin cepat menghancurkan setiap musuh yang menghalangi jalan. Waktu 6 bulan berlalu bagaikan hembusan angin kencang yang menyapu debu jalanan. Bagi kaum sosialita ibu kota, setengah tahun hanyalah siklus pergantian tren mode musim semi ke musim gugur. Namun bagi seorang prajurit sejati, 6 bulan adalah waktu yang lebih dari cukup untuk menuntaskan sebuah metamorfosis fisik yang paling ekstrem. Dedikasi tanpa ampun, diet ketat berkalori presisi, dan ribuan jam latihan bela diri di bawah tanah akhirnya membuahkan hasil yang melampaui keajaiban medis manapun. Lemak yang dulu membebani raga kini telah melebur, digantikan oleh lekuk tubuh ramping, otot perut yang kencang, dan postur tegap yang memancarkan bahaya memikat.
Malam puncak acara pelelangan amal tahunan Galeri Merah Putih diadakan di Aula Utama Museum Nasional yang telah disulap menjadi ruang perjamuan super mewah. Ratusan lampu kristal gantung memancarkan cahaya keemasan, menyoroti gaun-gaun buatan desainer ternama dan perhiasan berlian yang menyilaukan mata. Disinilah seluruh predator kelas atas berkumpul, mengukur kekayaan satu sama lain berkedok donasi untuk panti asuhan. Adit Pramana hadir sendirian malam ini. Skandal memalukan di Hotel Bintang 4 beberapa waktu lalu telah memaksa keluarga Pramana untuk menjaga jarak dari Rina. Kehancuran reputasi sang adik tiri membuat Adit merasa muak dan memutuskan kontak secara sepihak. Pria gila status tersebut berdiri di dekat meja anggur, menyesap champagne sambil menebarkan pesona palsu kepada para putri konglomerat lain, mencari mangsa baru untuk dijadikan pijakan sosial berikutnya. Tepat pada pukul 8 malam, alunan musik klasik dari grand piano di sudut ruangan mendadak tenggelam oleh gelombang bisik-bisik riuh dari arah pintu utama. Seluruh kepala serentak menoleh ke arah tangga pualam. Seorang wanita melangkah turun dengan keanggunan seorang dewi perang yang turun dari kahyangan. Sosok pendatang baru tersebut mengenakan gaun sutra panjang berwarna zamrud gelap yang melekat sempurna pada tubuh rampingnya. Belahan gaun yang tinggi di bagian paha mengekspos kaki jenjang yang melangkah penuh percaya diri. Rambut hitam legam dibiarkan tergerai menutupi sebelah bahu, membingkai wajah tirus dengan tulang pipi tajam dan rahang yang tegas. Riasan mata smoky membuat sepasang netra kecoklatan itu tampak sangat tajam, menusuk, dan mendominasi. Gelas champagne di tangan Adit nyaris terlepas dari genggaman. Rahang pria itu mengeras, mata membelalak tidak percaya melihat penampakan di ujung tangga. Wajah wanita jelita tersebut masih memiliki garis-garis siluet yang familiar, namun auranya sangat berbeda 180 derajat. Itu adalah Kiran Sasti, wanita gemuk yang dulu dicampakkan di depan publik kini telah menjelma menjadi primadona paling memesona di seluruh penjuru aula. Begitu kaki jenjang Kiran menyentuh lantai dasar, beberapa pengusaha muda langsung berebut mendekat, mencoba mencuri perhatian sang pewaris utama Sasti Corporation yang kini tampak bagaikan supermodel. Namun, tatapan dingin sang mantan agen membuat nyali para hidung belang tersebut menciut secara otomatis. Tujuan utama Kiran malam ini bukanlah mencari pasangan dansa, melainkan mengeksekusi jerat terakhir untuk sang mantan tunangan. Adit, yang dikuasai oleh kombinasi rasa penyesalan, hasrat, dan kebanggaan maskulin yang terluka, segera merapikan kerak jasnya. Pria manipulatif itu melangkah membelah kerumunan, memasang senyum paling menawan yang pernah dilatih di depan cermin. Kiran, astaga, aku hampir tidak mengenalimu. Penampilanmu malam ini benar-benar melumpuhkan akal sehat, sapa Adit, memelankan suara agar terdengar intim dan intimasi. Kiran memutar tubuh secara perlahan, menyambut sapaan tersebut dengan senyum tipis yang penuh teka-teki. Tidak ada lagi raut wajah ketakutan atau air mata seperti masa lalu. Senang melihatmu masih memiliki keberanian untuk menyapaku, Adit. Kudengar bulan-bulan terakhir ini terasa cukup berat untukmu. Sendirian di pesta bergengsi, kemana perginya bayangan merahmu yang setia itu? Sindiran halus mengenai Rina membuat wajah Adit sedikit menegang. Namun pria itu segera menguasai diri. Semua orang bisa melakukan kesalahan dalam menilai seseorang. Kiran. Skandal itu membuka mataku lebar-lebar tentang siapa Rina sebenarnya. Jujur saja, selama beberapa bulan terakhir, bayanganmu selalu menghantui pikiranku. Perpisahan kita waktu itu adalah kesalahan terbesarku. Sang agen rahasia harus menahan hasrat untuk merobek pita suara pria pembohong di hadapannya ini. Namun, demi sebuah misi, akting harus dimainkan secara sempurna. Kiran menundukkan pandangan sejenak, berpura-pura tersipu malu, membiarkan Adit merasa telah berhasil memenangkan kembali hati sang mantan. Kesalahan masa lalu terkadang memang sulit dilupakan, Adit. Namun, bukan berarti tidak bisa diperbaiki, bukan? Bisik Kiran dengan nada menggoda yang sangat terukur. Mendengar sinyal hijau tersebut, Adit tersenyum penuh kemenangan. Pria bodoh itu melangkah lebih dekat, mengeluarkan ponsel pintar dari saku jas untuk menanyakan nomor kontak baru Kiran. Tepat pada detik ketika layar ponsel Adit menyala dan menampilkan deretan angka pas kode keamanan, Kiran sengaja menyenggol lengan sang pria. Gelas anggur di tangan Kiran miring seketika, menumpahkan sedikit cairan ke atas lengan kemeja Adit. Oh, maafkan aku, betapa cerobohnya,
Seru Kiran dengan nada panik yang dibuat-buat, segera mengambil sapu tangan sutra dari tas kecilnya dan mengelap noda di lengan Adit. Konsentrasi Adit terpecah total karena sibuk membersihkan jas mahalnya. Pria itu sama sekali tidak menyadari bahwa di balik sapu tangan sutra tersebut, Kiran menyembunyikan sebuah alat cloning nirkabel sebesar ibu jari. Dalam hitungan kurang dari 3 detik, perangkat peretas canggih buatan jaringan bawah tanah Reza tersebut menyalin seluruh data cache kunci brankas digital dari ponsel Adit yang sedang dalam keadaan tidak terkunci. Tidak apa-apa, hanya noda kecil, ujar Adit cepat-cepat, tidak ingin merusak suasana romantis palsu yang sedang dibangun. Kiran menarik kembali tangannya, menyimpan alat cloning tersebut dengan aman ke dalam tas jinjing bersama sapu tangan. Kode brankas rahasia bernilai miliaran rupiah kini sudah berpindah tangan tanpa ada setetes darah pun yang tumpah. Aku harus menemui beberapa kolega ayahku di meja depan. Adit, ucap Kiran melangkah mundur, memutus kontak mata dengan anggun. Jika kamu memang benar-benar ingin memperbaiki masa lalu, tunjukkan padaku bahwa kamu sudah sepenuhnya membuang parasit dari hidupmu. Tanpa menunggu jawaban balasan, sang Dewi Pembalasan Dendam melangkah pergi, meninggalkan Adit yang berdiri mematung. Otak dangkal pria tersebut kini sepenuhnya terprogram oleh manipulasi psikologis. Demi mendapatkan kembali harta dan kecantikan Kiran Sasti, Rina harus dimusnahkan secara permanen.